Ruang Penghakiman, mari menghakimi. Shalom. Shalom. Ya, Ketemu halo. lagi. Ini hari apa ya kita? Kita recordnya hari apa? Jumat. Kamis, yo. Hari Kamis. Maljum. Malam Jumat ini kalau yang pasangan biasanya milih berdua. Tapi kita milih rame-rame. Apalagi juga apa namanya itu? Apa tadi gua? Tadi lupa namanya. Apa oh iya, apalagi terdakwanya minta dihakimin katanya orang tua. Dari kemarin terdakwanya udah minta hakimi saya. Dari kemarin ada chatnya terus ya. Kapan ini? Padahal udah dijapal. Tanya kapan ini ya. Hakimi saya, kita akan hakimi malam. Oke. Temanya tadi keturunan ular bludak. Maksudnya apa silahkan? Maksudnya adalah bisa dijelaskan oleh Pastor Eko. Oke, silakan Bapak Eko, silakan Bapak Eko. Berarti yang kemarin itu kita bingung ya temanya ya Sun ya. Temanya bingung. Kita baru dapat itu tadi malam. 2 hari lalu, 2 hari lalu ya. malam-malam ya. Soalnya kita membahas soal teologi ini apa ya kalau dibilang di pinggir jurang sih sebenarnya. Jadi, Oke. kalau yang mau kita bahas ini kan di pinggir jurang. Mintip. bahasa Jawanya. Itu Sakaratul. soalnya selama ini kan kalau kita ngomong teologi itu ya ilmu ya kan. Terus apa lagi? Pendeta. Terus sarjana, ya, STH. STH ya apa Jon kemarin Jon? Sarjana tinggi hati. Oke, berarti tinggi. Sudah mulai menghakimi kita. Baru tahu saya. Kalau MTH. MTH apa? MTH. Master tinggi honor. Oh, berarti dari Katanya sih makin tinggi hati. Oh, makin tinggi hati, benar. kalau yang S3-nya apa daftar itu? Dokter ini berarti apa ya? Dirasani. Dosane rodo, ya tergantung akeh apa sih. Oke. Saya DR-nya drummer, jadi memang dari dulu. Oh, Oke, berarti coy. lulusan teologi itu udah jadi drummer. Iya. Yang jadi pertanyaan kita, kenapa di sekolah teologi kok nggak ada pelajaran olahraga ya? Nah, Iya ya. Sekolah teologi nggak ada pelajaran olahraga. Nggak ada sih. Nah iya, itu dari Tapi saya pernah kok. apa? Ya waktu di salah satu kampus gitu ya. Oh, disebutkan mungkin nggak apa Ya ya? apa langsung. Kan lulusannya beliau juga alma mater di Salah satu di kota seperti ini ya. Hah? Oh iya. Oh, Sebut saja inisialnya berita hidup gitu ya. Iya. Yang di depan kalian itu. Iya. Nah itu S2-nya itu. Iya, waktu lagi di situ jadi saya olahraga gitu. Jadi ini pasti kenal gitu namanya. Sebut saja inisialnya Pak Marula gitu ya. Itu yo ngerti mesti yo. Pas mantenku teko gitu ya. Jadi waktu pelajaran beliau sebelum selesai istirahat, saya main dulu itu SWN itu Student Worship Night ngerti. Jadi masih anak band walaupun itu ya. Ya, terus habis main di Bukit Sion kembali lagi kuliah ya dan beliau dosen juga nanyain, "Kamu dari mana?" Ada deh gitu ya. nggak cuma kalau teologi itu kan nggak ada dosen olahraga gitu kan. Ya, makanya Padahal kalau teologi itu kan harapanku sih. Itu kan menciptakan hamba Tuhan yang sehat rohani dan Dan jasmani, betul. Kok nggak ada itu olahraga? makanya banyak yang meninggal sakit itu. Iya itu. Makanya pendeta banyak yang sakit terus meninggal. Mungkin Apalagi karena nggak ada. Ya, mari kita mulai menghakimi. Jadi kita tahu sekarang di surga sudah banyak pendeta. Jadi jemaat-jemaat Emang iya. Katanya surga itu sempit, tapi Iya. mereka gemuk semua ya. Pertanyaannya, pintu surga itu kan sempit. Ya. Mereka lewat mana? Ada orang dalam nggak? Bener. Ada orang dalam katanya. Terus tadi ini temanya belum dijelasin. Oh iya. Silakan Mas Mas Reko. Reko. Jadi udah mulai khotbah di beberapa gereja, Mas, siapa tahu di FAL. Ya sudah. Udah Sebelum dijawab. yang lain dia sudah khotbah duluan itu. Oh iya. Oke, silakan Mas Reko. Padahal aku nggak ngerti ini oleh ini padahal. Itu diambil dari ayat apa sih? Matius ya. Matius 23. Matius 23. Ini mau ngeluh nggak Alkitab lagi?
Iya, lebih baik. Pokoknya suruh baca sendiri ya. Nanti ayatnya ada di sini lagi. Ada di sini. Oke. Matius 23. Ayat ke-7 ya. Yang ngomongin soal ular Buddha pasti tahu lah. Matius 23. Tetapi sesungguhnya saya pribadi saya tidak tahu Mr. Adi karena ya biar beliau share. Dari S1, S2, S3 kayaknya nggak pernah ada yang bahas ular beludak di kelas saya ya. Mr. Adi gimana? Ada. Saya sendiri juga belum sih. Jadi ini pertama jadi mari kita akhiri. Pertanyaannya, Selamat malam Tuhan berkati. kampus kalian ngapain? Ini STT nih. STT ngapain? Padahal itu kata-katanya Tuhan Yesus loh. Iya. Dasar kalian keturunan Iya. ular budak itu artinya apa? Nah, malah nggak diajarin. Oh ini cari aman. Oke. Iya, Cari iya, aman. iya. Iya. Oh enggak. Tapi pasti kita bahas. Berarti ini kan kebetulan juga mereka berdua dosen. Oh iya, Berarti dosen. mungkin nanti akan diselipin di Belum perkenalan. ya habis ini dah. Kan caranya gini dah. Udah lagi dosen. Nah, kita mulai perkenalan. Wah, banget ya perkenalan. Padahal belum jadi dijelasin. Mungkin dari samping kanan saya. Boleh perkenalan. Perkenalan. Mandiri sini perkenalannya nggak dikenalin. Nama saya Arif, nomor rekening. Iya sih. Urusannya logika. Oh, saya membuka diri untuk ditembak ini untuk dihakimi gitu ya. Istri saya 1, anak saya 3, jangan dibalik gitu ya. Anu Terus apa nih? Apa? Hah? Dosen katanya dosen mana? Ya, saya mengajar di STT Tawangmangu, tetapi lebih enak kalau saya berangkat mindset saya nggak ngajar, nggak kerja, tapi piknik ya. Jadi tamasya dan dapat berkat itu kan karena ke Tawangmangu itu. Bahasanya dapat berkat. Padahal ya gaji. kerja ya. Kerja udah dapat berkat. Pelayanan di nih, mana? oh, pengembalaan nih Mas. Saya menggembalakan di belakang makam Bonoloyo. Itu yang utama harus makam Bonoloyo dulu. Di gereja Faith Hope Love Surakarta. Ada IG-nya. Ada. IG-nya ada ya, FHL Surakarta, Yayasan FHL Faith Hope Love Indonesia. Tulisannya ada di bawah itu. Oh iya. Ntar ada tim editor kami. Itu di IG-nya ada rekeningnya tuh. Ya kira-kira. Ada. Semoga. Soalnya itu penting kan. Oh penting ya, karena memang baru mau dijalankan Kan kembali. doa, daya, Daya dana. dana. Pelayanan harus ada Iya. duitnya. Doa daya dana. Terus apa lagi? Udah. Sudah. Mungkin Bapak sebelah. Yang sebelah Iya. kiri. Saya agak Ini agak gimana ini? Ini yang beneran maksudnya ini yang Beneran. berkarisma. Tak kira yang beneran dosen sama gembala. Jadi ini tadi aku satu siapa bohongan. Saya yang rock and roll. Iya. Perkenalkan saya Adi Lande. Saya pengajar, tenaga pengajar juga di STT Inteos Surakarta. Terus saya juga menggembalakan sebuah sidang di GSCA Hosana Cemani, dan ada perintisan di gereja baru namanya Influencers Church Solo. Influencer bahasa Inggris. Nggih. Inggris. Kristen. Inggris. Kristen tenan ya. Inggris. Indonesia bukan Indonesia. Itu kalau aku di sana sih bingung. Ibadah. Dulu saya waktu sekolah di Manado, waktu kita Manado toh. Nyanyi lagu Indonesia Raya itu kepala sekolahnya negur waktu upacara. Jadi nggak boleh Indonesia, harus Indonesia Iya, Raya. iya. Harus harus. Kita mau masuk nih. Oke, silakan Pastor. Saya belum selesai tadi. Oh, iya. Ini baru pendahuluan. Ini baru halaman pertama. Nah, sudah. Nomor rekening. Penting loh ini. Enggak sih. Sudah. Sama ada ini sih ini panti asuhan ya dia. Iya. Ada panti asuhan namanya apa? Iya, saya juga melayani di Panti Asuhan Betsan namanya. Oh, Betsan. Iya, di Cemani. Di Semani juga. Nanti semua IG-nya ada di sini. Dan Nanti kami kalau- punya satu kesamaan, kami penggemar gigi. Jadi kami gigi kita. Gigi kita, Anda ngerti kan? Gigi nih. Iya. Kalau saya slankers juga. Oh, band. Anak band ngaku deh ada band. Lah gigi mau Saya gigi. kebetulan anak anjing. Oh iya. Nggih, Mas. Awas ini sayapnya malaikat. Oh, iya. Nabrak saya. Silakan Pastor, lanjutkan Pastor. Kita mau masuk ke obrolan kita ya, ke sharing kita.
Yang mau saya tanyakan pertama ini dari dulu pengen saya tanyakan kepada para pengajar sebenarnya. Dari Yakobus 3 ayat 1. Wah, ini ayatnya di sini. Tak bacain aja. Oh iya. Ini belum pernah tak tanyain ke pengajar sih. Mumpung ini ada 2 pengajar. Nanti biar mereka ngasih jawabannya. Tak bacain. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kok kalian berani jadi guru? Pengajar. Digugulan ditiru. Padahal dihakiminya lebih berat. Saya dulu atau Mister Adi dulu? Terserah. Sud ya nggak apa, sweet. Kalau Mas Arif dulu aja. Sudah tahu kalau Pak Eko ini saya ngajar karena sekolah yang saya ajar kebetulan cuma beda gang. Dia pun pernah mengoreksi gitu ya anak-anak saya, jadi ngerasain setidaknya ngoreksi jadi guru kan waktu itu, dan itu belum K13 jadi masih gampang gitu ya. Saya 10 tahun ngajar sebagai guru honorer di situ. SD ya? SD Negeri Banyuagung 1 nomor 143 Banyuagung. Ya, 10 tahun ada di sana dari 2008 sampai 2018 kira-kira seperti itu. Nggak usah firman Tuhan banyak. Sampai sekarang detik ini orang masih bertanya kenapa mau jadi guru honorer lagi. Kalau yang guru PNS mungkin oh iya gajinya ada, kalau yang honorer sekarang mungkin sudah lebih baik ya. Tetapi sampai saya 2018 itu nggak cuma dipandang sebelah mata, seperempat mata ya, ditutupin gini gitu ya. Saliran dikit. Iya. Jadi saya buka siar aja, saya nggak heran di IG, di Instagram, di Google Anda bisa cari guru honorer sekali ngajar di tahun 2000-an ini, 2022 ada yang sekali ngajar cuma 30.000 dan sebagainya. Zaman saya sebulan 100.000. Hah? Ini juga guru Iya. yang di belakang kamera. Oh iya, harusnya diputar itu gitu. Saya ngalami setelah 10 tahun juga dapatnya 325.000 per bulan setelah 10 tahun. Tetapi ya itu tadi, kita itu punya beban, apalagi saya guru agama Kristen, segala sesuatu harus kristosentris, semuanya dilakukan untuk Tuhan, gitu ya. Jadi bukan masalah soal untung dan rugi juga. Tetapi seperti yang dibacakan Mas Eko tadi, jangan banyak di antara kamu ingin jadi guru. Saya selalu suka biasanya kalau saya khotbah itu pakai yang lain bahasa Ibrani Yunani, saya pakai bahasa Jawa aja. Para sedulur, panunggalanmu aja akeh-akeh sing dadi guru, sebab kowe ngerti yen kita dadi guru sing dadi guru kuwi bakal diadili luweh keras tinimbang wong-wong liyane. Karena guru itu firman Tuhan di sisi yang lain Rasul Paulus pun mengajarkan bahwa kita ini adalah surat yang terbuka. Apalagi guru agama Kristen, saya ngalami sendiri kalau ada anak yang nakal di kantin gitu ya, misalnya, dan khususnya anak Kristen gitu, yang dipanggil ke wali kelasnya, misalnya dia nggak jujur mencuri dan sebagainya ya, kayaknya ketawamu kok mengiyakan banget. Makan tempe 2 bilangnya 1 gitu ya, makan banyak bilangnya sedikit. Itu kalau dalam bahasa Zimbabwe-nya gabrol gitu ya. Tahu Mas Rani? Belum. Wah, Main ke Zimbabwe. Ngurus paspor dulu. iya, gabrol artinya gak jujur, curang gitu ya. Kalau beliau nanti secara King James pasti lebih tahu. My brother, be not many masters. Ya, ngomongnya guru maksudnya orang yang ahli di bidang itu. Knowing that we shall receive the greater condemnation. Kita akan menerima lebih banyak. Artinya apa? Ya seperti saya sampaikan tadi, kasus nyatanya bukan wali kelasnya yang dipanggil kita. Iki anakmu piye? Kenapa mencuri? Kenapa tidak jujur? Kenapa seperti ini? Gitu. Makanya kembali kalau pendidikan, Mister Adi pendidikan juga ya, apa teologi? Pendidikan kami sama. Makanya pemerintah adakan kurikulum 2013 kan sebenarnya itu untuk pendidikan karakter dan budi pekerti. Jadi kalau dulu cuma kognitif, afektif, psikomotor, kognitif cuma di pikiran aja. Nah, afektif secara sikapnya dan psikomotor keterampilannya, anak-anak harus lebih baik lagi yang diharapkan pemerintah kita. Belajar dari guru tadi. Kita masih ingat zaman dulu Iwan Fals sampai menciptakan, lupa,
Salah tempur. Oh, ya sing guru no. Oh, sing guru to. Umar Bakri. Bung Hatta. Bung Hatta Ya wes, Umar Bakri maksudnya lagu itu. Standing dan terbang. Tapi zaman Umar Bakri, murid-murid sangat hormat sekali. Walaupun cuma naik sepeda kumbang itu, saat guru itu turun, anak-anak sudah menyambut, cium tangan dan sebagainya. Ada yang bawain sepedanya, ada yang bawain tasnya. Pendidikan karakter dulu lebih baik daripada zaman sekarang karena kita sudah mengalami dekadensi moral. Ya seperti itu. Sekarang anak-anak saja melihat gurunya, Pak, oh, masih nyapa gitu, bagus. Kadang sama pegang rokok, Pak, pus, gitu. Itu zaman saya sudah ada. Pak guru fisika, namanya Pak Wahyu itu sudah join sama teman-teman saya. Kalau di luar sekolahan loh ya, kalau udah pakai seragam loh ya, disukui. Ayo udut bareng. Saya tadi sebutkan apa ya? Ya sudah saya sampai di sini aja. Artinya memang guru itu lebih dituntut karena dia akan nampak. Kalau yang lain surat terbuka, ini surat terbuka sekali ya. Kita jadi sasaran, kita akan jadi orang yang dituju pertama, yang dihakimi pertama itu gurunya ini panggil dulu. Oke, Mister Adi lanjutkan. Ini pertanyaannya ini. Kok berani jadi guru gitu? Apakah sudah merasa yang diajarkan benar? Gantian. Iya, kalau saya sebenarnya nggak pernah punya cita-cita jadi guru gitu ya. Kayaknya cerita banget gitu ya. Enggak, curhat banget. Bahkan untuk saya orangnya dulunya atau sekarang masih nggak pinter ngomong gitu juga. Jadi tidak terlalu suka tampil di depan gitu. Tapi ya apa namanya? Berjalan, bahkan saya studi habis SMA, kuliah S1 bukan keguruan juga. Jadi enggak pernah punya cita-cita gitu jadi guru. Hukum. Saya bahasa Inggris. Oh iya, betul-betul. Iya. Baru kemudian lanjut kuliah ambil pendidikan. Tapi itu sepanjang perjalanan waktu saya bukan sekolah guru pun di situ saya ternyata ya sambil kuliah sambil mengajar gitu sih. Mengajar sekolah minggu, mengajar, dan di situ ternyata saya menemukan kayaknya saya punya apa ya, dibilang talenta atau karunia atau passion di situ gitu ya, dan di situ menolong saya juga untuk saya bisa explore bicara misalnya kayak gitu, dan kenapa saya mau jadi guru akhirnya ya karena itu apa namanya, saya merasa itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, apalagi berjalan saya mengajar sambil kuliah dulu mengajar, dan lumayan cukup lama kalau dihitung gitu karena sambil kuliah dulu. Kesukaan saya ketika saya mengajar kan saya cuma sharing aja gitu kan, sharing apa yang saya alami dan melihat waktu berjalan, yang dulu saya ajar misalnya gitu, dia ternyata sudah sudah sama-sama dewasa, sama-sama sudah berkeluarga gitu, dan dia masih ingat, kemudian dia berterima kasih misalnya kayak gitu dulu. Wah, senang banget, itu yang menjadi kesukaan saya sih gitu. Makanya puji Tuhan gitu lihat yang pernah saya bimbing gitu. Kalau guru sebenarnya untuk masa depan ya nggak menjanjikan begitu. Jangankan dosen guru, ya. Jadi dosen itu juga nggak ada masa depannya ya. Jadi ada istilah tugasnya sadus, gajinya sasen. Curhat. Iya. Untuk mengenai gaji, gajinya punya Iya. Benar. Dan Father, thank you. Bapak, terima kasih. Ayo lanjut. iya, dan itu memang benar. Jadi kalau saya dulu istilahnya ngelesin, itu lebih profit gitu, Ya. lebih menguntungkan dibandingkan ketika KTP pekerjaan dosen gitu. Tetapi kalau secara hitung-hitungan memang nggak profitable, tapi di situ Tuhan bertanggung jawab. Ya. Ngeri ya. selesai. Tidak bisa dibatas. Iya, dan memang itu kenapa kenapa kamu mau jadi guru? Kalau di sini akan lebih dihakimi ya guru harus bisa bukan Jadi, cuma ngomong sermoni saja gitu kan. Istilahnya udah siap ya dihakimi lebih berat gitu ya. Ah. Udah siap masuk neraka gitu. Kalau ternyata yang diajarkan itu salah, Ya, kalau kita bilang kan, Iya. kalau kamu mengajarkan hal yang salah, lebih baik batu kilangan diikatkan di lehernya,
Cemplung Ambil ke laut. laut kehilangan. Mari kita masukkan ke laut. Oke, nah, kita masuk ke yang teologinya. Nah, kalau yang teologi sekarang nih, Mas. Sebenarnya saya mau nanya dulu ya, kan ada Nanya sekarang kalau oh, dulu. oh iya, Bang. Tadi kan ada IG. Loh, Mas, kan sering Mas. Nah, ini Mas, kalau manggilnya Mas aja ya? Apa Iya, Mas sering. dulu? Biasa bae tetap aja kita santai aja apa aja. Yo, di sama Rip. Biasanya gitu, biasanya. Kalau saya sama. Biasa Mas John. aja. Ini nggak boleh disensor ya, ya aku batin lagi ya. Kalau beliau kan senior. Tua memang tua. Ini menarik ya, Mas. Kita ngelihat kalau saya sih mungkin selama ini bukan perihal secara akademisi, mungkin akademisi nanti akan disinggung Pastor Eko ya. Karena saya akademisi. Ya, dia kan. Industrial ya pasti ya. Jadi yang terjadi sekarang lah, hiruk pikuk kalau bicara pengajar kan, yang terjadi justru para lulusan teologi ini ribut. Pengajar kan ribut nih, sampai masuk ke media elektronik dan cetak juga. Bahkan yang lagi tren sekarang ributnya udah via sosmed kan. Oke. Nah, pertanyaan saya kelanjutan dari Pastor Eko tadi, di STT itu apa yang diajarkan? Apa yang diajar? Apa yang Oke, diajarkan? saya tanya. Kenapa sampai apakah beda pengajaran? Tiap STT itu beda. Kan oke lah, ada kalau selalu berangkat selalu yang diributkan ada aliran ini, aliran itu atau doktrin sampai ke dogma. Kalau udah itu kayak gitu. Sebenarnya apa yang membuat mereka itu sampai seperti itu? Bicara lagi tadi kelanjutan, kalau dulu mereka kan pengajar ribut, kalau itu apa bisa jadi kesimpulan yang mereka ajarkan salah atau enggak di STT yang mereka ambil pendidikan itu? Tapi sebelumnya gini, kalian kan baik-baik aja tuh nggak ribut kok. Enggak gitu ya. Nanti takutnya kita nanya gini, mereka ada masalah. Ribut juga ternyata juga. Gimana Mas, kalau tanggapan Mas Hari gimana? Mengenai Aku dulu ini. orang itu. Jadi kalau di dalam dunia teologi itu kita ada satu ilmu namanya apologetika. Bisa dijelaskan? Apologet adalah bagaimana kita membentengi diri, membela diri dari bidah ajaran sesat. Jadi yang penting kita pegang, bahkan sebenarnya bapak-bapak kita kan kemarin pada rame itu soal masalah bahasa rola. Dan kita sekarang juga beda dogma dari baptisan, ada yang diselam, ada yang dipercik, yang diludahi ada nggak? Ada, gitu kan? Bentar lagi. Apalagi kemarin zaman COVID kan bingung gitu ya, mau dipegang, ada yang baptis pakai APD dan lain sebagainya. Nah itu pandangan intinya gini, satu hal kita harus menghargai, karena kalau memang satu bilang aku yang paling benar, aku diselam, aku yang paling benar, aku dipercik, ya nanti dia ada yang tengah lagi, yang setengah diselam, yang setengah dipercik, jadi setengah aja jangan diselamin, atasnya dipercik, ya misalnya ada kayak gitu kan, jadi ribut juga. Itu kalau salah satu dosen saya dulu pernah mengajar, itu adalah range luar yang tidak perlu diperdebatkan. Kalau ngomong range dalam ini esensi, lu ngomong Yesus bukan Tuhan, ya mari kita berdebat gitu. Itu baru esensi itu. Tapi sekarang banyak itu yang ribut-ribut di YouTube soal itu. Oh. Tritunggal dan bukan Tritunggal gitu. Itu kan orang-orang pengajar juga itu. Mereka Nah, pengajar itu range juga. luar bener gini. Makanya selalu ajaran yang sehat. Kita bisa sih mengabaikan, kan kita bisa. Bener kan? Katakanlah kita lewat tempat sampah, kan kita mengabaikan. Kita segera menjawab. Tapi kenapa ada orang-orang justru ada tempat sampah dicium lagi? Karena ada mereka di antara mereka yang diuntungkan. Sebab apa? Cari konflik supaya viewernya banyak. Cari konflik supaya untuk keuntungan pribadi. Bahkan membuat haters datang kepada dirinya ada. Itu ya orang-orang lain lah, nggak tahu. Tapi lucunya ini Mas, maaf Mas. Setiap orang yang mengatakan mereka sesat, bidat palsu, justru mereka pun membalas jawaban yang sama untuk kalian-kalian yang mengatakan mereka itu sesat dan bidat. Nah, makanya itu pertanyaannya. Makanya saya yang orang-orang kayak ini, teman saya ini kan malas jadi sekolah teologi, malah jadi cari salah. Saya dulu pengen sekolah teologi loh. Tahu orang-orangnya kayak gini. Kalau sekolah teologi dia bikin dong ruang penghakiman.
Iya. Itu kan buat kami yang bukan di luar teologi ya, kan memalukan. Dan sebenarnya lebih dari itu, yang mereka ajarkan sebenarnya itu ajarannya siapa? Ajarannya siapa? Kalau bicara sekolah teologi ya, kalau kemarin gereja sinode kan kita bicara nyinggung soal ADART dan beberapa. Ini kan ada dedengkotnya lagi. Ya saya bukan soal minta maaf nggak sih. Saya sebenarnya nanya ini posisi PGI seperti apa sebenarnya. Balik lagi saya mempertanyakan itu. Dengan keributan segala hiruk pikuk yang terjadi di teologi dan para pengajar, kan ini pengajar akhirnya turun ke YouTube. PGI kan diam aja ini. Lagi sibuk ini, mungkin mau jadi menteri kali. Iya. 2024. Oh iya, ntar lagi kan ini. Jadi ini kan sebenarnya kan mereka di bawah ini. Sebenarnya kan dinaungi yang namanya apa ya kemarin? Sana Pasar ini. Jadi kan ada sekolah-sekolah teologi di Indonesia kan. Ada kan perhimpunan gitu. Ada. Namanya apa? Macam-macam ada beberapa. Wah, ini menarik. Perkumpulan pengajar teologi ada PPT. Bukan, kalau khusus sekolah teologi kan di bawah nama Perkumpulan sekolah teologi PST. Perkumpulan sekolah-sekolah teologi di Indonesia. Jadi arah gereja kan banyak juga Iya. gitu. Jadi bukan cuma PGI aja sebenarnya begitu. Pak gitu ya. Ya. Ada Enggak, Ya, bagus kan nanti- level kita. nanti saya akan nyenggol ke situ sih. Iya. Gereja Pak bikin STT. Saya nggak tahu kok. Nah, itu makanya itu gimana ya? Terus yang diajarkan selama ini berarti salah dong. Kalau yang terjadi saling menyalahkan ajaran. Itu Kalau- yang kasihan sebenarnya kan kita ya yang nggak tahu teologi Yang- itu. Kan larinya nanti bicara untuk Apollo dan berapa lah. Dan dia lah. Apollo dan berapa. Nah, kalau dari Mas Arif dan Mas Adi itu Mr. Adi gantian Oh iya, saya Mas dapat Adi. bicara. Saya yang kalau Nanti kalau ngomongnya kebanyakan saya transferannya banyak saya. Oh iya. Maksudnya dia yang transfer kita. Iya. Itu gimana? Kalau tanggapan dari Mas Arif gimana? Kalau ini tadi sebenarnya menurut saya perbedaan kemudian sampai pertikaian itu bukan hanya sekarang aja sih. Ya, Dari zaman bapak-bapak gereja itu sudah ada gitu kan, bahkan sampai ada Protestan, hari ini ada karismatik, ada macam-macam. Itu kan memang karena ada ada perbedaan pandangan gitu. Bahkan di Alkitab sendiri di zaman Rasul aja sudah banyak perbedaan gitu. Artinya itu memang manusia dari dulu putarannya kayaknya gitu ya, yang merasa merasa, apalagi kalau di sekolah teologi kan mereka tingkatnya kan sudah perguruan tinggi, dilatih memang untuk critical thinking begitu, diajar untuk berdebat, dibawa ke pinggir jurang begitu. Memang tujuannya untuk melatih itu salah satu skillnya. Nah, mungkin ya itu karena memang pribadinya yang saya nggak tahu apakah kadang gini sih, kalau saya melihat pengalaman pribadi itu yang cenderung sering dipaksakan gitu, atau atau penelitian dia yang merasa paling benar itu jadi kebenaran, padahal kebenaran kan ya firman begitu. Berarti ini kan ya itu tadi yang tak bilang kan, berarti ini yang kasihan sebenarnya kita yang di bawah itu. Kan kalau di Alkitab kan dibilang ikutilah ajaran sehat. Sekarang banyak banget pengajar nih, mereka kan beda-beda. Pengajarnya sakit semua, kan nggak ada guru. Nah terus kita mau ikut yang mana? Ikut Tuhan Yesus, ya kita tahu. Jangan Tuhan sakit Yesus semua dari dong, nggak semua sakit. Tetap pasti ada yang pure, yang murni. Nah ini kita mau nyari yang sehat ini yang mana gitu. Yang sehat semuanya kembali kepada Alkitab. Wah itu. Kebenaran. Mereka semua berangkat dari Alkitab. Nah itu mereka sekolah teologi. Selalu ada indikatornya. Secara gampang saja, secara gampang saja ada pengajaran itu. Orang telepon-teleponan sama Tuhan. Ada itu pendeta serius? Telepon-teleponan sama Tuhan. Nomornya berapa? Nah itu kan pertanyaannya. Waktu dia ditegur oleh ketua STT Yeskoya itu Pak Pendeta Dr. Samuel Sianto, Pak, kenapa lu pakai gitu? Kan itu salah, kan itu tidak sesuai firman Tuhan. Jawabnya gimana? Itu persekutuan doa sih. Pak, kalau kurang ini jemaatnya rauke ora rame. Ada lagi yang jual kaos kaki pengampunan. Kayak indulgensia kan? Kurang ajar banget nih. Ini Jual ada sepatu pengampunan juga. kaos kaki. Oh iya.
Iya. Yang di Dan sepatu ada itu. Ya, macam-macam kayak gitu. Saya tidak tahu yang sepatu itu, tetapi ya banyak yang macam-macam semacam itu. Ada yang menyediakan kursi kosong untuk khusus Tuhan hadir, nggak boleh duduk di situ. Wow. Excuse me. Ada pendeta yang kalau khotbah, tak usah kau takut Allah menjagaku, tetapi waktu dia datang keluar dari mobil, ada penari tamborin di situ digelar itu, bodyguard kanan kiri bawa senjata. Lu tidak takut di mana? Dan Tuhannya bodyguardnya itu. Ya itulah artinya kalau semua sudah kembali kepada diri, cari keuntungan itu sudah ada nggak sehat. Oh berarti ya indikatornya di situ ya. Salah satu. Salah duanya. Seradi bisa tambah. Oh ya, kita makan lagi nih. Saya tadi Kalau nikmati. mereka berangkat kan sama nih. Yang kalau sekolah teologi apakah ada ajaran yang berbeda di beda-beda STT itu? Kalau Pasti. kalau saya ngomong tuh sekolah teologi itu kan sebenarnya sekolah baca Alkitab. Boleh. Kalau saya Saya cuma teologi itu ya apa? Ya apa? Artinya apa teologi? Ya ilmu tentang Tuhan. Tuhan sebenarnya. Ya. Theos Itu ngapain? logos. Kenapa? Berarti artinya Ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Makanya ada yang beda ini juga. Ya mungkin nanti yang di komentar di bawah juga pada berdebat itu kan. apa itu? Selain dulu ada sarjana teologi ya, kalau di sisi lain ada yang sarjana sains ya. Ada. Dan kami bukan yang itu juga, jadi harusnya di sini ada juga pendeta yang pakai sarjana sains, karena kita juga bukan sains, tapi tetap kami sangat menghargai, kami sangat menghormati. Makanya di gereja pengembalaan saya semua masuk GKJ, bahkan Romo saya persiapkan undang semuanya, asalkan mengajarkan ajaran yang sehat. Tetap kristosentris tadi, berpusat pada Kristus. Kan yang mereka ributkan juga kan pusatnya ke Kristus pada akhirnya. Iya, tapi pasti ada indikator itu. Indikatornya jelas. Orang yang lugu, orang yang polos, ngikut Tuhan, dan cari keuntungan, berani rugi, berani menabur, biasanya sehat. Biasanya walaupun nggak semuanya. Apa ini? Sampai ke pedalaman itu. Iya, makanya kan ada teologi kesuksesan. Kemakmuran. Kemakmuran ada, kesuksesan ada, bahkan mereka menghakimi sebelum Anda buka ini apa? Ruang penghakiman itu mereka sudah menghakimi. Pendeta kok kere, pendeta kok melarat, pendeta kok sakit-sakitan, pasti tidak diberkati Tuhan. Apakah seperti itu? Oh mereka ngomong kayak gitu. Kurang ajar mereka. Kok bener ya? Ada teologi penderitaan juga. Ada teologi penderitaan juga. Meskipun ya gitu, jelasin dong terang itu. Aku ngomong terus. Iya. Ada teologi penderitaan. Ya perkembangannya teologi itu macam-macam. Jadi kembali ke karena orangnya sih dia punya pengalaman, kemudian dia merasa itu yang apa ya, yang memang kunci jalannya itu seperti itu dan dia punya pengikut. Ya. Begitu kan akhirnya ya cepat berkembang, pengaruhi, tapi nggak Perkembangan semuanya. zaman ngikutin juga. Iya. Cuma balik lagi sih kan, kalau kita sekolah teologi itu kan bahasa Alkitab ya. Alkitab tak loh ini bahas. Cuma kok jadinya tafsirannya beda-beda. Dan mereka jadinya kan ribut. Nah yang pertanyaan saya ini, yang bikin kayak gini siapa? Mau dijawab? Mas Arif dulu mungkin. Kok bisa? Ini Alkitab loh. Yang bikin kayak gini, kamu bisa nafsir sembarangan tuh siapa? Kan udah dikasih tahu jelas tuh ya. Jelas. Mungkin mereka Oke, tak kasih gambaran ya. Kita itu kan berbeda-beda dari cara baptisan tadi, pandangan perjamuan kudus dan lain sebagainya. Cara penafsiran pun berbeda-beda. Ada ilmu hermeneutik ya, untuk penafsiran seperti itu kan manusianya. Nah, ada yang kita sampai detik ini saya percaya iluminasi, ada pencerahan dari Roh Kudus dan dalam arti itu ya. Tetapi yang lain ada yang tidak percaya, saya tidak percaya Roh Kudus sudah tidak ada. Dan kita harus menghargai itu. Makanya kan resultnya, hasilnya beda. Saya pribadi loh ya, detik ini percaya mujizat itu ada. Tetapi di sisi yang lain, enggak, mujizat sudah ada, Tuhan Yesus sudah naik. Nah itu kan kembali tetap hasilnya akan berbeda yang saya sampaikan. Tapi sebenarnya malah kita menjauh nih dari ular beludak ini tadi. Oh, Ya sudah dari itu. Sebenarnya gini John. Kalau saya pribadi itu pengen nyari ini gara-gara siapa atau kayak gini. Padahal kalau kita lihat dulu itu semua ajaran satu. Tapi apakah yang dikatakan Mas Arif tadi bicara menghargai, itu kan jadi masalah. Kalau bicara, oh ini Bener. terima ini, oh karena menghargai. Nah,
balik ke pertanyaan yang awal. Nah terus ajaran sehat yang mana kalau itu Semua dihargai. Ajaran sehat yang mana? Kalau Kalau semua ada kita perbedaan. terima, kita hargai, oh iya ini kita hargai gitu. Terus yang sehat yang mana kita jadi nggak tahu jemaat. Kita kan jemaat jadi. Ya Jemaat ya bukan GBI ya. ajaran Yesus Kristus yang apa tadi yang kita lakukan gitu ya. Esensinya sih saya dan semua rasul pasti dasarnya adalah ajaran Yesus gitu, dan kemudian perkembangannya juga kalau kita lihat setelah Yesus juga mereka perkembangannya macam-macam gitu. Ada yang belum menerima baptisan Roh Kudus misalnya kayak Paulus gitu. Akhirnya yang Paulus ada baptisan Roh Kudus. Ya semuanya saling melengkapi akhirnya gitu. Yang tadinya murid-muridnya. Bicara, kita masuk di perihal ular beludak ini. Kan ular beludak ini keturunannya, Keturunan bukan ular beludaknya. bukan ular beludaknya. Keturunan. Kalau ular beludak itu harus STT diajarkan. Siapa ular beludak dan keturunannya seperti apa? Harusnya ya STT diajari. Harusnya Apa diajarkan. mau ngajari nanti? Hmm, Mahasiswanya diajari ular beludak tuh ini gitu. Ini saran aja. Jangan ya. Jadi kalau bicara Kristus sendiri boleh dikatakan nyerang lah, bukan kalau orang bilang kan kalau wah oh anak Tuhan kan kayak kita nih, kami ini kan udah tahu satir. Nah, Kami pun apakah kami berhak, ajaran kami kan sehat, kami kan ngikutin Kristus. Kristus kurang keras gimana ngatain para keturunan ular beludak itu seperti bangke gitu. Munafik, para munafik, kayak dan kuburan mereka gitu kan. karena kuburan dalamnya bangke kan gitu, yang di luarnya putih bersih. Nah makanya kita ada rentetan mengenai sekolah teologi ini sendiri. Keturunan-keturunan ini kan mereka ini yang tampak suci, tampak berilmu, tampak bersih, dan mereka guru dan senang dipanggil guru. Walaupun Kristus sendiri bilang jangan panggil dia Rabi, kan nggak boleh. Boleh dengar, lakuin apa yang dia katakan ajaran-ajaran, tapi jangan ikutin Hidupnya. Nah, kehidupan para orang-orang teologi ini apakah boleh di relevan atau relate dengan keturunan ular beludak ini? Kalau yang terjadi pada akhirnya dari dulu zaman bahkan sebelum Paulus, zaman Yesus sendiri kan ada ribut muridnya. Ada ribut. Ini siapa yang paling besar nih? Yang paling hebat mana? Apakah orang-orang ini sampai kepada keturunannya bicara mereka pengajaran ilmu dan beberapa kan hanya orang teologi yang punya pengajaran Karena mereka pendidikan yang belajar. Kalau dari tanggapan Mahari seperti apa? Kalau pada akhirnya juga ribut-ribut. Mereka benar ngomong Alkitab kurang ayat Alkitab apa benar. Tapi akhirnya kok malah kayak gitu. Saling menerakakan. Iya. Kembali lagi tadi ada selfish, ada keegoisan, ada mementingkan diri sendiri. Kenapa Tuhan Yesus sampai marah dan menyebut mereka ular beludak? Saya yakin, saya percaya itu suatu istilah yang pada masa itu dan pada kultur itu memang sangat keras, memang sangat menohok untuk mereka. Kalau zaman sekarang sorry to say ya, kita di sini bilang rica babi itu oke. Tapi di daerah lain teman-teman yang di timur babi itu kasar banget loh itu. Kalau kita di sini orang Jawa bukan babi, yang lebih keras mungkin Bruno. ya Forguso. Ya kita singkat saja Asu gitu ya. Band sekalian gitu kan. Iya. Artinya gini, kata membutuhkan buat kita orang Indonesia biasa aja. Wah, aku membutuhkan gula karena kurang manis. Tetapi di Malaysia bahasa Melayu itu sangat kasar. Kata cincin kita orang Indonesia oke, tapi jangan pakai kata cincin di Jepang. Nah, aku yakin, kita yakin Tuhan pengen menohok seperti waktu kalau perjanjian lama kawinilah perempuan sundal seperti itu. Pengen menohok, dan pada waktu itu benar-benar karena ahli Taurat orang Farisi mereka cuma belajar teologi kognitifnya. Kalau kita bicara soal pendidikan masa kini, oke, rumusnya hafal semua, oke, Taurat semua hafal. Tetapi afektif dan psikomotornya, sikap mereka di hadapan Tuhan sangat sombong, sikap mereka di hadapan manusia sangat sombong, berdoa di jalan-jalan pengen menunjukkan
Makanya kemarin saya share kepada anak-anak mahasiswa di kelas, kenapa Tuhan Yesus sampai semarah itu? Waktu ada penukaran uang di bait suci dan lain sebagainya, what for? Sebab mereka mau pamer. Kalau zaman sekarang di depan gereja biasanya kan ada warung, punya 50 ribuan. Sayang banget nih dimasukkan gereja, beli tisu, beli permen. Gereja buka warung-warung itu ya, banyak sekarang. Kadang basah. Basar ya. Basah ya. Intinya gini, yang mau dikasihkan sama Tuhan, Saya kurang dolan berarti. yang mau diberikan kepada Tuhan bukan yang terbaik. Tapi kalau yang zaman Tuhan Yesus sampai marah mereka karena waktu itu kantong persembahan nggak kayak kita pakai kain, apalagi sekarang ada EDC, ada M-Banking dan lain sebagainya, mereka nggak kayak bejana tembaga gitu. Nah, ditukarkan supaya mereka bisa pamer waktu memasukkan gitu ya, sambil geleng-geleng, sambil kemaki. Padahal firman Tuhan menyatakan Tuhan menentang orang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Makanya kenapa Tuhan Yesus duduk di tengah tempat persembahan dan dia melihat persembahan janda itu, walaupun cuma sedikit, tapi itu seluruh hidupnya. Itulah ular beludak. Tuhan mau menunjukkan betapa munafiknya engkau, bahasanya Kak John tadi. Lo seperti, ya saya hidup di sekitar kuburan, jadi ngerti nisan yang di luarnya putih, tetapi di dalamnya penuh ulat, belatung dan lain sebagainya. Munafik. Ya seperti ini. Tapi apakah kalau buat saya kan mungkin oke lah itu. Tapi kan nggak hanya itu mas, bisa ilmu juga. Yang terjadi yang sekarang ini kan mereka saling serang menyerang, pamer ilmu, makanya kan sampai kamu lulusan STT mana? Iya kan? Mau ajak ngobrol aja tanyain lulusan Lulusan Akreditasi nggak kampus lu? Terus apakah itu yang diajarkan di STT apa seperti itu? Apakah Tritunggal seperti itu? Apakah baptisan seperti itu? Ini kan orang-orang dokter teologi ya yang kali nanya. Saya sebenarnya malu-maluin sih buat saya. Makanya itu pantas buat saya, pantas untuk orang-orang, apakah pantas untuk orang-orang seperti itu istilah keturunan ular beludak? Kalau bicara keluar dari ajaran sehat, kan kalau bicara ajaran sehat mereka juga akan saling pasang badan dan mereka memang di STT diajarkan untuk saling pasang badan untuk kritik. Kalau serangan-serangan ini, pertanyaan saya, apakah Yesus ngajarin kayak gitu? Justru Tuhan Yesus kan menegur kan, menegur orang-orang Farisi, ahli Taurat yang ya tadi sudah dijelaskan semua, yang mereka tahu, mereka paham, mereka mengajarkan gitu, tetapi mereka tidak melakukan, bahkan memberi beban buat orang, buat umat gitu kan. Harus kayak gini, padahal mereka enggak gitu, untuk keuntungan mereka. Ya apa namanya? Ya kayak gitu juga sih, dengan sekali lagi keturunan ular beludak itu kan konteksnya mereka yang cari keuntungan diri sendiri. Nah, kalau orang-orang yang seperti itu tadi, kenapa mereka sampai harus cari tempat, channel, viewers? Ya memang tujuan mereka ada yang untuk keuntungan mereka. Kalau menurut saya, maaf saya jadi ngomong begini, tapi kalau ya, mereka membuat channel itu untuk memberi pengajaran. maksud mereka. Maksud mereka. Tapi kan berjalan itu semuanya bisa kalau kita nggak benar-benar kembali lagi mungkin jaga hati. Makanya nggak salah. Apakah harus nih penting nggak pengajaran debat itu dihilangkan di STT? Kalau pada akhirnya pada saling pasang badan seperti itu, apakah itu tujuannya diciptakan untuk menjawab atau menangkal serang-serangan dari di luar Kristiani? Ajaran-ajaran dari luar. Ajaran-ajaran di luar. Tapi yang terjadi gontok-gontokan di dalam. sendiri. Boleh saya sampai nanggapi. Jadi memang kalau kita kan sekolah teologi itu nggak berdiri begitu saja. Ada kita di bawah apa namanya? Yayasan. Kementerian bahkan gitu ya. Di bawah atap, di bawah Kementerian Agama gitu, di bawah Kementerian Dikti, pendidikan tinggi, dan di situ memang sudah ada kurikulum yang sudah di-set yang harus diajarkan salah satunya juga. Gitu. Memang tidak semuanya kita harus ikut, memang ada yang lokalnya kita sendiri, dan hal-hal seperti itu kadang di sekolah teologi itu jadi apa ya? Jadi dilema sekarang ini, karena kita satu sisi kita memang mengajar untuk
memberitakan Injil, tujuannya kan seperti itu gitu. Tetapi satu sisi karena kita ini institusi pendidikan yang memang kita sudah gabung di situ, join di situ, dan kita di Indonesia gitu kan yang punya aturan, mau tidak mau kita ikut aturan itu, dan kita nggak tahu apakah udah di set di setir saya nggak ngerti juga. Bisa sih. Bisa. Iya, kadang Ya. iya seperti itu. Lalu kita kalau bicara dari tadi kan bicara tentang pengajaran, sebenarnya ular bludak ini sendiri diistilahkan dari siapa ya? Ya, siapa tahu kita malah jadi untuk ngajari mereka. Sombong ya, itu bisa gitu. Enggak apa-apa, kan kita bukan pengajar. Oh iya. Jadi penghakimannya itu kalau satu ya satu. Kalau mereka kan dua. Sebenarnya ular bludak ya. Kalau ular bludak itu kan sebenarnya kalau kita baca ya. Kalau aku pribadi sih, gini. Bangsa Yahudi, ahli Taurat itu kan sudah termindset Mesias itu seperti ini. Mesias itu harus datang sebagai raja. Terus dari kejadian itu kan sudah dibilang, Allah sudah membuat keturunanmu wanita akan menjadi lawan, akan melawan keturunanmu ular. Jadi itu kan sebenarnya menggambarkan bahwa nubuatan Allah itu benar. Keturunannya wanita, keturunannya Maria, Yesus akan menghadapi keturunannya si ular bludak. Ular bludak itu apa? Iblis. Mereka yang menolak Tuhan Yesus. Dan yang terjadi sekarang kalau saya sendiri menggambarkan teologi sekarang ini ngerinya kenapa? Kita sekolah teologi diajarin doktrin. Kadang itu sekolah teologi itu di bawah doktrin. Jadi sekolah teologi itu udah punya doktrin dulu. Mahasiswa itu di-create untuk membawa doktrin itu gitu. Jadi ketika mereka lulus mereka ya ini doktrin. Doktrinku sekolah teologi kemarin kayak gini. Ketemu sama sekolah teologi yang lain, saling serang. Deng. Yang ngeri gini. Kalau doktrinnya benar nggak apa-apa. Kalau salah, jadinya mereka menolak Tuhan Yesus sama kayak keturunan-keturunan itu. Kalau aku sih gitu sih. Ya. Kemarin aku ngobrol sama satu orang. Kenapa dunia teologi sekarang ini kayak gini? Salah satunya adalah impartasi dari pemimpin yang terdahulu. Mereka melakukan kesalahan, tidak bertobat, atau mungkin mereka melakukan kesalahan dan bertobat tanpa disadari. Impartasi rohnya itu turun ke anak-anaknya. Kalau kita ngomong roh ini kan nggak kelihatan, mungkin John bisa ngeliat sih, cuma nggak bisa. Seru gitu. Spiritual itu impartasi. Contohnya gini, ada dosen nih. Dosen ini selingkuh. Mahasiswanya seks bebas. Sebagian seks bebas. Kalau ngomong kayak gitu, apa enggak? Ini ya. Kadang itu kita mikir yang salah itu cuma mahasiswanya. Padahal kalau kita melihat Alkitab, musuh kita itu bukan darah dan daging. Yes. Yang nggak disadari itu gitu loh. Di dalam STT pun sebenarnya juga udah ada keterikatan roh mungkin ya John ya. Kalau John kemarin ngomongnya banyak sih soal itu soal roh. Sekarang pendiam. Nah, ya ini saya ini yang sering dilakukan adalah ngajari otak roh. Kognitif tadi. Cuma rohnya yang mengikat ini nggak pernah digubris. Kalau kita lihat sekarang, kita lihat STT. Ini buka-bukaan aja STT ya. Seks bebas banyak di asrama. Tahu nggak? Malah nggak tahu nanti. Saya belum pernah tinggal di asrama, bener. Tanya yang orang tinggal di asrama dong. Saya pernah mendapat cerita dan ini kejadian bener. Seks bebas, selingkuh, dan mereka seks bebas. Sampai akhirnya mereka ini nggak cuma orang sedikit. Nggak cuma sedikit. Apa inisial STT ya? Sebut saja. Ada sing malu. Kalau saya mau oke, kita dari tadi kita udah bicara pemimpin, pengajar. Bicara lagi urapan, manifestasi, kita bicara ini kan dari atas ke bawah. Dari kemarin pun kami dari pengembalaan, dari pengereja, pelayanan, kan itu bicara tadi ada ART, ada pengajaran, pengembalaan. Kita masuk sekarang adalah mengenai pengajaran, pendidikan yang nantinya akhirnya kan masuk ke gereja-gereja nih kan. Para lulusan kan ini kan diharapkan jadi penginjil. Yang salah satunya adalah
tempatnya adalah di gereja. Bicara tadi melanjutin Pastor Eko tadi, kalau kita melihat kondisi pendidikan sekolah teologi ya sekarang ini, bukan menghakimi. Kalau saya memang bicara dari keturunan ular beludak, apakah ini di STT pun dari beberapa selain Alkitab pun dipelajari atau tidak? Selain Alkitab, maksudnya sumber dari selain Alkitab itu Bisa dipelajari ada kitab Henok dan beberapa atau buku-buku tradisi sejarah gitu ada? itu dipelajarin nggak biasa di STT dari Mas Arif dan Adi sendiri, atau malah ditentang kitab-kitab itu? Sekarang dia mau jawab dulu. Boleh. Ya, jadi kalau yang kami gitu ya, ya Alkitab adalah firman Allah gitu. Jadi Sumber utama. kalaupun kita belajar juga tentang teologi agama-agama, jangankan termasuk misalnya kita juga dikenalkan, maksudnya dikenalkan juga tentang ada non kanonik gitu kan yang disebutin itu juga sebatas di Info. iya diperkenalkan. Tapi ya jelas itu bukan Kalau untuk patokan untuk kalau dia pengajaran itu ada satu Alkitab. Kalau dari Mas Arif sendiri? Kalau kita agama Kristen memang yang kita akui kan 66 kitab yang dikanonkan yang jadi satu buku. Tetapi di sisi lain memang ada referensi lain. Untuk Katolik pun berbeda mereka dengan kita. Dan saya pernah ngajar agama Katolik itu sudah sangat susah sekali, sangat berbeda dengan kita. Yang Kristen aja kita tadi soal baptisan, apalagi nggak usah meluas lah. Berbeda, sangat berbeda sekali konsepnya. Dari hal itu kita masuk ke keturunan ular beludak ini. Bicara tadi yang Eko bilang kan, tanpa disadarin STT sekarang ini ada roh-roh dari keturunan ular beludak ini kan yang mengikat. Makanya kan harusnya kan pandangan kita, pikiran orang kan sekolah STT pasti suci, tahu agama. Tapi yang terjadi kan justru tidak ada bedanya dengan pendidikan sekuler lainnya. Padahal pelajaran agama sampai mendengar ya. Kan ini bahayanya roh dari si ular beludak ini sendiri. Nah ini seperti apa penjagaan atau kan ada dosen kesiswaan sendiri ya? Ya, Kemahasiswaan sendiri. Nah dia itu berpatokan dari apa atau pagernya seperti apa? Kalau yang terjadi para mahasiswanya seperti yang tadi Eko bilang, kalau saya selalu bukan menyalahkan antara pendidik atau mahasiswanya. Saya di tengah-tengah. Saya malah lebih ke para rektor dan dosennya. Makanya kemarin mungkin kan ada benturan beberapa saya kan dengan STT. Ya, makanya saya senang, bukan senang dalam arti jadi terkenal karena ngancurin STT. No, saya nggak ada kebanggaan di sini. Saya cuma negur. Saya gini, termasuk ke ada dosen dan rektor juga. Gimana kalian mau menyelamatkan model kayak saya? Kalau kelakuan kalian lebih menjijikan daripada saya. Kesimpulannya ya, kalian yang tahu agama justru semakin menjijikan daripada saya yang tidak tahu agama. Yang kehidupan kalian di STT itu sendiri. Kalau bicara tadi Mas Arif mau nanya, STT mana? Kalau saya boleh nanya, boleh. Ya, nggak terima nggak masalah. Buat saya semua mahasiswa sudah berdosa. Bicara persinahan, siapa yang nggak bersinah para mahasiswa teologi? Dengan teknologi si jelek sudah main di lewat teknologi. Makanya masuk dari para mahasiswa sendiri bicara kalau seks bebas bukan hal yang baru. Dan dari kalian sebagai pengajar pendidik, pengawasan kalian atau apakah kalian hanya mengajarkan sesuai bidang kalian terus acuh dengan kehidupan mereka, padahal bicara selain sains kan ada bicara psikologi. Betul. Kan di situ juga. Ya, jadi dari kalian berdua, peran kalian berdua seperti apa? Minimal kalau bicara tadi untuk membuat pagar, tidak hanya untuk bicara debat, tapi pagar dari si ular beludak ini seperti apa? Anjing ya saya ya jadinya ya. Anak perang pernah ngomong, hidup kita itu adalah tanggung jawab kita.
Gembala sidang dan cuma estetis di semua institusi, sorry to say, yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus 12 muridnya pun jatuh. Apakah pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus nggak bisa menjaga? Enggak. Sebab ada namanya free will itu. Saya mengalami setidaknya 4 kampus di Inteos, Berita Hidup, KDC, sekarang pun ngajar di Tawangmangu. Sudah dijaga sangat ketat, aturannya jelas, ketat, nggak boleh pacaran sampai semester 6, bahkan boncengan lebih beda jenis. Itu pelanggaran berat, cowok cewek nggak boleh. Padahal sekarang pacarannya sejenis. Nah, iya. Ya kan serba salah kan kita. Bukannya kita nggak memagari ada CCTV di mana-mana, tetapi kan CCTV yang utama tetap Tuhan gitu. Termasuk kami nggak usah jauh-jauh anak STT gembala sidang pun apakah kami nggak bisa jatuh? Kita manusia biasa dan sangat mungkin jatuh, sangat mungkin. Tetapi kembali lagi tanggung jawab kita. Jadi kayak yin yang itu saya suka kalau orang bilang sejelek-jeleknya orang kan ada putih sama hitam itu ya. Kenapa harus senyum mas? Kan ajaran biasa kita. Pasti ada baiknya. Sebaik-baiknya orang pasti ada jeleknya juga. Gitu. Jadi filosofinya, ya makanya tergantung kacamata kita. Makanya saya khotbah dulu tak kasih plester gitu. Mungkin kamu Kak John mau melihat saya baik ya baik. Tapi kalau mau melihat saya jelek sisinya ya sama tadi seperti yang tadi. Dan saya sangat diberkati Bu Valentina Darmawati itu di Inteos tahun antara 2004 sampai 2007 yang sama grupnya Honda CF. Saya masih mahasiswa waktu itu dan beliau cerita sampai saya tulis di bukunya ada seseorang yang melihat rumput yang hijau membentang kayak di lapangan gitu, tetapi ada sebagian rumput yang kotor, yang kering, dan dia ngomong, wah ini jelek sekali. Kenapa sayang banget, kayak saya barusan bilang sama anak-anak tadi loh, yang KKR dia melihat. Saya bilang loh, ini kan ibadah kita 100% aransemen sudah benar. Kenapa kamu melihat yang 5% yang salah? Kenapa kamu ngurek-ngurek yang salah itu? Seringkali kita itu seperti itu ya. Makanya mari kita jujur saja, dengan demikian kebetulan kami masih sefrekuensi, masih seirama, tetapi kalau di situ ada orang dari yang golongan lain yang tidak percaya Roh Kudus, mereka pasti akan menghujat kami. Kita semua bahkan, saya yakin Anda masih percaya Roh Kudus. Insya Allah. Tapi kalau bicara itu tadi, benar. Oke, kita sepakat kalau setiap manusia pasti pernah jatuh. Tapi memang kita balik lagi sepenuhnya balik ke pribadi masing-masing. Menarik tadi sampai akhirnya sejenis. Nah, kan berarti tahu nih. Kalau sudah tahu sikapnya seperti apa mas? Sedangkan yang boncengan aja langsung di drop out keluar. Oke. Kalau yang terjadi sekarang kan sudah tidak asing lagi lah. Mungkin belum tahu. Bahkan yang sejenis ini mereka bahkan sampai master, bahkan sampai mau ngambil dokter. Dan sudah ada gereja. Dan sudah mau ada gereja mereka. Dari sekolah berarti teologi lokal ya. Ada di banyak STT. Banyak. Mahasiswanya gitu banyak. Banyak. Nah, oh iya. seperti yang Mas Hari sebut tadi, terus menyikapi mereka seperti apa, Mas? Ini saya dulu Mr. Adi kasih kesempatan dong jadi saya. Oh iya. Nah, semangat banget ini. Semangat banget. Ya, karena saya beliau 24/7 itu ada di asrama. Beliau lebih paham. Karena saya nggak pernah tinggal di asrama. Enggak. Ya, baik. Jadi memang di sekolah tinggi teologi itu kita bukan cuma akademis tapi ada non akademis. Salah satunya juga spiritual mereka itu kita dampingi gitu. Termasuk sikap tadi ya, bukan cuma kognitif tapi afektif juga. Jadi itu justru malah yang utama yang membedakan, harusnya saya selalu sampaikan juga ke mahasiswa, yang membedakan kita karena kami ada prodi pendidikan gitu ya, yang membedakan pendidikan kita sama FKIP ya. FKIP itu apa? Tahu? Iya. Jadi kita bukan cuma belajar ilmu mengajar saja gitu ya, tetapi ya kita memberitakan Injil, kita karakter Kristus gitu. Jadi memang kita di STT juga ada aturan yang mengatur gitu. Jadi misalnya di kampus kami di STT Inteos, bukan promo tapi Iya. Bukan promo yang malah di sini. Saya pribadi dan Eko malah senang semakin orang-orang banyak sekolah teologi itu. Oh iya.
Oke, bisa daftar. Dengan STT yang dari Mas Arif juga. Iya. Dari Tawamangu, cerita hidup yang ada di Solo ini ada siapa Kak Desi, Kak Desi. kali Eskop. Kak Desi adiknya, adik Desi. Nah itu kita bahas senang, Hmm. makanya nggak. Setidaknya semakin banyak kan amanat agung terjadi lah. Ya walaupun nggak harus sekolah teologi ya. Kata Eko udah mau kiamat ngapain sekolah teologi kan gitu kan. Iya. Oke kita terus. Lanjut. Iya. Nggak apa-apa. Ya jadi kami kalau di tempat kami ada buku kayak buku apa ya? Buku pedoman kehidupan berasrama karena kalau sekolah teologi itu memang disarankan untuk hidup berasrama supaya mereka dibimbing di situ Betul. ya. Mereka kegiatan mereka walaupun itu nggak jamin sekali lagi gitu ya. Tapi setidaknya kami punya pegangan di situ. Buku kami ini dari sejak tahun 97 Oke. dibuatnya namanya buku Demerit. Di situ sudah kita aturan kita di situ. Jadi untuk misalnya pelanggaran-pelanggaran tertentu itu ada poinnya, kemudian sanksinya, dan dasarnya itu kami nggak mungkin kan, halo kamu bikin kesalahan atau terus kami kasih sanksi ini enggak, kita enggak gitu. Tetap kami harus ada bukti gitu kan, penghakiman juga. Jadi kami Iya. ada Undang-undangnya gitu. iya, Hukuman. Iya. ada laporan. Cuma menarik tadi kan buku pedomannya itu dari 97 ya. Itu Iya. direvisi nggak? Direvisi. Direvisi. Iya, direvisi. Kan 97 belum ada handphone. Sekarang sudah ada handphone itu. Iya. Berarti e-book sekarang. Iya, dan memang perkembangannya seperti tadi dibilang ada yang nggak relevan juga gitu. Tetapi banyak hal yang masih harus dipertahankan gitu. Bagus sekali. Dan kalau misalnya ada pelanggaran seperti itu, kami ya dasarnya apa? Itu Pedomannya itu. pedoman itu. Kalau dari pengajarnya sendiri punya kesalahan yang mengoreksi siapa? Ada. Ada Kita- pedomannya juga. Iya. Mahasiswa. Hah? Bukan. Bukan, sudah ada yang terbukti juga. Lah kalau yang di situ terbukti kayak apa aja, Mas? Ini jelasin. Apakah Kasih juga- senjata apakah aja. kayak mereka- Triggernya yang tarik biar dia. Iya. Jadi Seks kan bebas juga? Ada berarti? Iya, mungkin bisa. Aku baru mau mewakili etika moral gitu. Iya gitu ya. Ya, maksudnya itu terjadi di kita nggak usah. Semua hal kok, Iya. semua hal kok. Orang pernah terjadi begitu kan. Dan kita punya mekanismenya. Jadi di situ kan kalau tenaga pengajar itu di bawah akademik begitu. Di bawah akademik dan di situ Kalau ada ketahuan, ya, Iya, tentu kalau justru harus ada laporan dulu. Kita ada laporan, Bukti, kemudian kan? kita cari buktinya dulu, baru kita panggil. Kalau terbukti ya kita jatuhi sanksi sampai keluar, istilahnya seperti itu. Karena ya itu bisa, aduh berat banget. dari roh Empat si tadi ya. orang tadi. Iya, Cuma sekarang enak sih John, kalau misal ya ini dosen atau gembala gitu, mereka bikin kesalahan, mereka dikeluarin, bikin sinode baru lah, kan gampang sebenarnya gitu. Tapi kan banyak banget di sinode. Kalau enggak ngelaporinnya tinggal direkam ini. iya. Biasanya sekarang udah kayak gitu buktinya, video. Oke, menarik juga ya. Terus kan apakah orang sekolah teologi ini kan tadi ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Tentu. Apakah yang terjadi sama orang-orang yang berpendidikan teologi ini justru ibaratnya kan kalau imannya bicara tadi Yesus bukan Tuhan kan, kalau kita mau debat oke di situ. Tapi yang terjadi kan justru banyak lulusan-lulusan teologi ini justru tentang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Pengajar yang dia dipelajari sama, dasarnya sama. Nah, apa yang terjadi sama mereka? Terjadi sama orang-orang yang ini sampai akhirnya mereka menganggap dan Yesus bukan Tuhan dan meninggalkan Yesus, dan mereka anggap oh Yesus cuma manusia biasa yang hanya utusan seperti nabi-nabi lainnya. Ada yang seperti itu. Penelitiannya tesis atau skripsi ya. Bahkan yang terbaik pernah dengar pasti Mr. Adi. Bukan di kota kita, tetapi di STT yang cukup punya nama, ada yang bikin penelitian Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia biasa dan justru malah jadi the best. Ya. Nah itu kan ya beda sama kita. Kalau kita kayak gitu pasti sudah dirajam ya. Ya karena ya itu tadi, ya merasa benar. Sometimes seperti itu. Karena bukan sains. Nah ini pasti yang Pokoknya agama di dasar, agama lah dasarnya.
bukan agama sih ya, firman Tuhan dasar dari pendidikan ya. Bahkan ada satu, kalau nggak salah saya semua yang saya pernah dengar gitu, seorang rektor gitu dari Universitas Kristen, Oke. gitu. Dia akhirnya jadi ateis. Ya. Padahal dia Kurang tahu apa itu. Kurang tahu apa, bener-bener. Nah, kenapa mereka sampai seperti itu? Ini Kira-kira. ayat yang keren. Wah, ini. Biar kalian yang buka lah. Kami menundukkan pikiran kami kepada Kristus, itu kuncinya. Itu di mana? Lo mau S2, mau S4, mau siapapun, kadang kan kita bisa secara filsafati kita itu berpikir kita lebih dari Tuhan. Kalau saya membodohkan diri, saya memekokkan diri, saya menggoblokkan diri, Kristus yang benar. Itu memang nggak bisa dibantah karena ilmu pokok. Itu yang saya pahami. Dan sejujurnya semakin kuliah semakin tinggi, semakin saya sadar, semakin banyak yang tidak saya mengerti. Paulus itu dia seorang kurang pintar apa gitu Ya. kan. Akhirnya dia bilang segala sesuatunya itu anggap sia-sia gitu setelah mengenal Kristus. Dan akhirnya benar ketika dia memposisikan itu dia luar biasa. Oke, tadi berangkat dari Paulus, mungkin ayat yang sudah tidak asing, yang kenapa para kalian yang orang doktor, master teologi atau sarjana teologi ini, teguran Paulus sebenarnya sudah mewakili. Kalau bicara tadi sampai ribut-ribut aliran-alirannya kan Paulus dengan jelas kan ayatnya, silakan Pak. 2 Korintus 10 ayat yang kelima, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, selfish tadi, untuk menentang pengenalan akan Allah. Dan perhatikan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menaklukkannya kepada Kristus, itu kuncinya. Oke, sekarang pertanyaan saya masuk lagi. Mhm. Kalau bicara terfokus pada Kristus, kenapa STT ini doktrinnya berbeda-beda, pengajarannya bisa berbeda? Kalau dasarnya satu, apakah hanya menuntut Bapak Gereja? Kalau saya sih, selalu jadi patokan, oh Bapak Gereja gini. Saya nggak tertarik dengan Bapak Gereja itu, saya punya Bapak sendiri. Sebelum Bapak gereja tadi, para rasul pun sudah Para rasul, berkata, ya, makanya kan tadi, yang saya bilang tadi lupa tadi ngomong ingat kan. Kalau bicara Paulus pun sudah menegur, tidak ada Kristus terbagi-bagi, ada Apollos, bicara ini. Kan Kristus satu. Kenapa yang terjadi adalah sekarang terbagi-bagi. Kalau dulu Pak dengan Bang Heru belum kejawab sih sebenarnya. Oke. Nah sekarang kalian kan yang orang STT pengajar. Kenapa ini STT bisa terbagi-bagi? Saya kasih pandangan. Beberapa waktu ini ada salah satu mahasiswa STT ternama di kota Solo. Dia bilang, Pak, sekarang pengajaran di tempat kami itu udah Kristosentris. Puji Tuhan saya sudah lulus, jadi masih dapat pengajaran yang lama. Tadi kan udah disebutin Pak tadi, iya kan. Ada Kalian Pak. sendiri ya, rewind sendiri ya, bagaimana lanjut. Dan ini adik-adik tingkat ini pada mengeluh ini. Intinya apa? Kita bukan dibawa ke Kristosentris, kita dibawa ke gereja kita dibawa ke satu figur, kita dibawa ke manusia, kita dibawa untuk menguntungkan bukan lagi pekerjaan Kristus, tapi pekerjaan pribadi. Seakan-akan ini adalah dunia bisnis dan bukan pelayanan. Mereka cerita seperti itu ya. Saya bisa memahami, tetapi yang benar adalah kembali ke ajaran Kristus harus tunduk. Jadi kalau Bang John bilang ya seperti itu kan ya karena seringkali mungkin pemimpinnya netral, tetapi orang-orang di sekelilingnya ini nggak netral dan mempengaruhi. Yang akhirnya jadi pemimpin seperti Kristus, para muridnya ini Ya. memuridkan ini dan sampai akhirnya. Dan itu sebenarnya sejak kapan, Mas? Nggak bisa kita bilang sejak itu. Karena saya sangat-sangat menentang kefiguran. Jadi kalau ada gembala, kalau ada pendeta dianggap sakti, dianggap berwibawa. Saya paling menentang. Saya selalu bilang kepada bukan jemaat saya selalu ngomong jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada kami. Kami gembala, saya pendeta berdoa dalam nama Yesus dengan jemaat, berdoa dalam nama Yesus, kuasanya sama. Tetapi dulu ada figur-figur orang yang kalau tidak didoakan Bapak, wah saya tidak bisa, harus didoakan Bapak. Pengajaran macam apa itu? Dan dia diam saja. Bahkan saya menjadi saksi mata itu. Waktu beliau duduk, ini orang yang dihormati itu, duduk kayak gini di deretan pendeta-pendeta, dia pergi keluar, ibadah sudah selesai, anak-anak muda rebutan mau duduki kursi itu.
Buat apa? Ya sayangnya dia diem saja, dia ngerti itu salah. Menikmati ya, mungkin menikmati. Mungkin menikmati dan bagi saya itu sangat memuakkan sampai mual saya dengan buta. Dari sejak kapan di? Ataukah ada patokannya sampai ini ajaran jadi terpecah-pecah ini? Apakah ya tadi yang Paulus tadi katakan apa semenjak dari itu? Atau karena wah nanti ngeber ya, bahasa kan kayak para murid-murid Kristus yang puluhan ribu ini kan ikut Kristus karena cari mujizat. Apakah oke lah, ya nggak hanya pemimpin, karena pengikutnya juga yang Mas Ari bilang, karena mereka memilih apa yang jadi keinginan mereka. Jadi akhirnya itu diladenin orang-orang ini jadi ladang cari uang. Atau seperti apa itu? Sejak kapan berubah gitu ya? Jadi banyak. Sejak kapan, Mas? Sebenarnya gini, sorry ya. Iya. Kalau saya sendiri lihatnya gini, kita kan ini ada di zaman Kristen modern ya, Kristen modern. Jadi kalau di sejarah gereja itu kan katanya sih, aku juga nggak belajar sejarah gereja. Itu kan katanya ada zaman pencerahan ya, ketika Martin Luther itu menjadi sosok yang kayak apa ya? Aus kelarung. Kalau saya sendiri nggak tertarik dengan Martin Luther, dengan siapa itu nggak tertarik. Cuma kok kayak apa ya? Martin Luther tuh sekarang di sekolah teologi atau di ajaran teologi lainnya itu kayak menjadi sosok, balik lagi ke Mas Harif tadi, menjadi sosok yang sangat penting untuk menjadi dasar teologi. Apa kalau boleh diomongin dasar doktrin teologi sekarang itu. Karena tadi kan ngomong sosok ini nggak kalau yang dibilang Mas Rip, sosok ini nggak perlu kita sampai pegang gitu. Ketokohan maksudnya ya kalau tokoh itu. Sampai sekarang kan STT itu kayak ada hari apa ya, reformasi gereja ya kan. Memperingati Martin Luthernya ini. Yang jadi kalau saya sendiri sih mikir kenapa sampai seperti itu? Apakah dari situ terus banyak tafsiran pribadi sampai sekarang dinominasi banyak. Terserah kamu menafsir kayak apa, tak hargai kayak tadi, tak hargai. Terserah kamu mau mandang kayak apa, tak hargai, kita jalan bareng. Apa kayak gitu? Karena kalau kita ngomong Martin Luther itu kan salah satu tesisnya itu kan imam itu nggak perlu dianggap gereja. Setiap kita ini imam. Itu yang menjadi dasar orang-orang itu, aku bisa jadi imam, aku bisa ngajar. Apakah itu pertanyaannya? Ya, nonton aku beliau rokok iki mau mbok selali lho iki. Semakin terbuka, semakin bebas gitu loh. Semenjak demokrasi. Kalau sebelum Martin Luther itu kan semuanya kan ada. Kayak tadi buku pedomannya. Kamu melanggar, kamu bida gini, hukumannya ini. Sampai kita ngomong Martin Luther itu sebenarnya kan diekskomunikasi sama gereja. Dianggap sesat sama gereja. Iya. Jadi ya memang kalau saya yang saya pemahaman saya memang awalnya kan banyak orang yang jadi Kristen tapi tidak pada zaman itu kan tidak benar-benar tahu begitu kan, dan akhirnya gereja yang mempolitisasi begitu kehidupan orang percaya, dan di situ dan banyak yang buta huruf yang juga tahu terjemahan juga Alkitab belum ada begitu, belum banyak seperti sekarang. Ya akhirnya apa ya, kembali ke itu tadi sih memang walaupun dibilang Pak Arif tadi bahwa peran pemimpin itu nggak boleh kita lihat, tetapi dia punya pemimpin itu kan dia punya kekuatan gitu kan, otoritas. Dia punya power, punya kekuasaan gitu, dan akhirnya itu yang followersnya akhirnya ya yang harusnya memang seperti Pak Arif bilang harusnya nggak boleh membiarkan itu. Tapi kalau saya lihat di Kisah Rasul pun sampai murid orang-orang banyak kisah gitu, maksudnya sarung tangannya Paulus saja itu diperebutkan gitu dan menyembuhkan orang gitu. Gitu tuh. Cuma kan menarik gitu loh. Kalau kita ngomong tadi ya Martin Luther ya.
anak-anak rohaninya Martin Luther ya Calvin ya Zwingli, mereka menentang Martin Luther dan mereka jadi aliran sendiri teologi Calvin, teologi Zwingli, teologi Luther. Apakah dari situ kalau aku sendiri sih muncul pertanyaan itu sih, apakah dari situ terus kita jadi seenaknya sendiri menafsir Alkitab, kita seenaknya sendiri membuat doktrin yang jadinya apa? Gontok-gontokan sendiri semuanya. Martin Luther itu kan debat sama Calvin. Iya. Boleh saya nanggapin? Jadi emang nggak akan selesai kalau kita Iya. makanya kan kembali ke tema ini sebenarnya sih keturunan ular bludak ini tadi yang Makanya itu, apakah ada kecenderungan ke sana? Iya. Jadi saling menolak Dan saling kalau bicara penyesatan tadi, maka yang terjadi yang sekarang kan saling menyesatkan. Dan akhirnya si jelek sendiri, kalau buat saya sih bukan pribadinya yang untung, si jelek yang untung. ada yang gimana? Si jelek sendiri yang untung, si iblis. Buat saya jelek karena memang jelek. Gila nih. Menjijikan. Jangan lihat. Jangan lihat dia maksudnya. Lebih mual melihat si jelek daripada melihat orang-orang yang diri ya. Jadi kalau bicara tadi lulusan orang teologi aliran-aliran ini yang sampai akhirnya turun tadi bicara tadi nih, gereja membuat sekolah teologi sendiri. Ini kan apakah nggak bikin gambling? Muncul baru doktrin baru. Asalkan ajarannya sehat Dan pusatnya Kristus dan kristosentris berpusat pada Kristus. Ini salah satu indikatornya gampang kok. Nama Kristus lebih sering disebutkan daripada nama tokohnya. Langsung tak tembak daripada nama gembalanya. Pertanyaannya, selalu bicara Kristus. Oh iya. Karena banyak orang, wah saya didoakan Pak Gembala saya sangat baik, Tuhan Yesusnya mana? Kata Pak Gembala saya, Oh, oke. Kalau berangkat dari ini kan dia. seneng. Seharusnya itu kan Kristus setris gitu. Iya. Yang diajarkan sekarang sebagian besar gereja sekarang kita belajar dari rasul, kita belajar dari Nabi-nabinya. Kristusnya mana? Kristusnya mana? Sedangkan mereka sendiri juga orang-orang teologian. Iya. Yang diajarkan apa? Kamu harus jadi seperti Daud. Kamu harus jadi seperti Abraham. Abraham itu dijanjikan gini. Kristusnya mana? Gitu. Kristusnya Apakah- jadi dasar untuk Bukan bertanya, apakah kalian mengajar? Kan kalian gembala juga. Apakah kalian juga melupakan itu? Esensinya, kalau bicara esensi tadi, esensi ini malah lebih memilih menyontohkan nabi-nabi. Kalau buat saya mah mereka penting nggak penting ya? mereka juga manusia biasa. Manusia biasa sama-sama. Kalian pernah kayak gitu? Gak ada salahnya kita. Oh, ada salah. Berarti ini tadi. Oh, setan. Ini kan diyakini, nggak boleh. Iya kami juga berhak menghakimi kalian. Oke. Kalian enak saja. Terus. Berbicara soal Kristusentris, artinya loh kita kalau belajar praise and worship kan kita belajar dari Daud, nggak salah toh. Enggak. Kita mempelajari tentang iman, kita belajar tentang Abraham, toh. Tetapi imannya kepada siapa kan tetap kepada Tuhan Yesus Kristus. Daud kepada siapa sentralnya? Kepada Allah. Kalau perjanjian lama mereka tidak kenal Yesus, tapi tetap Kristosentris yang kita sampaikan. Mr. Adi silahkan hakimi mereka Ini lucu gantian. nih. Kalau perjanjian lama, perjanjian baru, sedangkan sendiri gembalanya menentang perjanjian lebih dominan ke perjanjian lama. Sopo gue. Bahkan banyak kan yang dikata-katain ke Yahudian. Nah, kan gimana? Kau coba sama. Sok-sokan hidup kosen. Kalian memancing aku jaga hati. Kan katanya Penjelasannya akeh. loh, katanya kalau Kristus berpusat pada Kristus. Kristus sendiri ya kan kadang-kadang dia menghormati Yahudi juga loh Mas. Iya. Ya kan? Oh, Kristus itu Ada ngajar perayaan kan ngajar ini perayaan hari Palem. Kenapa kalian lihat kepada saya, lihat kepada dia kan? Ini tadi kan menghidupkan kosir-kosir tadi. Apa tadi? Apakah mengajarkan itu? Apakah sempat mengajarkan pernah ya? Tanpa disadari lah mungkin lah. Daripada kan nggak mau ya. Kita berpusat pada Kristus. kalau kita mengajarkan nggak harus selalu di gereja dalam ibadah raya gitu kan. Kita mungkin yang kayak komsel yang waktunya cuma singkat. Ya kita
sebenarnya kita tahu dan memang kita seharusnya ketika kita belajar seperti tadi yang Mas Widi Arif sampaikan, ketika kita belajar dari tokoh Alkitab, kita harus bawa kembali lagi Yesus seperti ini begitu. Itu memang kita diajarkan seperti itu, Mas John. Cuman apa namanya? Mungkin technically ya. Ya, technically beberapa mungkin saya juga nggak melakukan gitu pelaku gitu kan, karena kita mau belajar value tentang seperti tadi ya, kita lihat di sini dengan waktu yang terbatas mungkin begitu, tapi dari hati kita, pikiran kita harus Kristosentris gitu. Bagaimana Yesus? Pertanyaan kan pemerintah sekarang memberi aturan, nggak tahu sudah jalan atau belum. Jadi saat jadi pendeta kan harus sekolah teologi ya. Enggak cuma pendeta, yang agama lain juga sama. Di bidangnya masing-masing. Oh, iya. Nah, pertanyaan Mas, apakah yang sekarang kan rata-rata kan pendeta, gembala, pendeta muda atau evangelis yang mereka anggap gereja-gereja ini kan tidak memiliki dasar pendidikan teologi. Ya, kalau dari tanggapan kalian seperti apa? Pada akhirnya kalau tadi nggak Kristus berpusat pada Kristus, akhirnya tadi lahirlah teologi kemakmuran. Oh, Kristus yang mereka anggap Tuhan pusatnya segala ini hanya Yesus sih hanya untuk yang seperti yang para pengikut kalau di Yohanes 6 dikatakan hanya minta tanda mujizat. Ini pengen kenalan ini terus. Apakah harus sekolah teologi dan beberapa pun orang teologi mengajarkan itu, apakah di teologi pun mengajarkan itu? Nah, tiga pertanyaan. Kalau saya jadi dulu lah ya. Wajib atau tidak? Perlu atau tidak? Saya di bawah sinode dan di sinode kami memang gembala, pendeta gitu, pendeta atau gembala lah menggembalakan sebuah sidang itu memang harus sekolah kita begitu. Harus sekolah kita, nggak harus S1 tetapi dia harus sekolah kita. Dan saya sih, dan itu memang kayak aturan yang apa ya, dulunya mungkin nggak seperti itu, tetapi melihat mengevaluasi, dan saya setuju dengan itu. Memang perlu untuk sekolah Alkitab gitu, perlu, karena kalau enggak kita belajar sendiri memang bisa, tetapi ketika di sekolah Alkitab itu banyak hal kita jadi mungkin yang tadinya menurut kita seperti ini kita paling benar kalau kita nggak belajar gitu kan, kita ngerasa yang paling benar, tapi di sekolah Alkitab di situ kita baru kita dibenturkan dengan dosen kita gitu, dengan teman-teman kita, akhirnya kita lebih terbuka. Jadi saya rasa sekolah Alkitab itu penting sih, baik, sangat menolong kita gitu. Walaupun memang sumbernya Alkitab, tetapi di situ ada tenaga pengajar yang lebih sistematis gitu. Iya, yang akan menolong kita juga. Dan saya mengalaminya sih. Maksudnya saya belajar terbuka ketika di sekolah Alkitab. Untuk menolong mengembangkan pelayanan, menolong jemaat. Sebenarnya menarik sih kalau ngomong soal itu ya. Sebenarnya kalau sekolah Alkitab kan zaman para rasul kan juga udah ada. Dan para gereja mula-mula itu bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka kan diajar. Itu kan sama aja kayak sekolah Alkitab. Cuma bedanya dulu itu nggak ada STT. Cuma kok sekarang harus di STT. Kok nggak diajarkan di gereja? Kenapa? Mengharuskan di STT siapa? Ya sekarang kamu mau jadi gereja, mau jadi pendeta, sekolah STT lah. Ya kan tadi katanya malah pendeta nggak sekolah STT, banyak yang jadi pertanyaan. Nah, ini makanya ayo kalian berdebat dulu. Karena lanjutannya itu maksudnya. Lanjutannya ini tadi kan harus. Dan itu memang Enggak kan pertanyaannya setuju enggak dengan pemerintah? Enggak ada harus loh. Nah, itu harus. Oh, ini sinodenya beliau. Iya. Sinodenya beliau. ya. Terus dilanjut pertanyaanku ini gitu loh. Kenapa kok harus di STT kok nggak diajarkan? Enggak, tadi beliau nggak bilang di STT kok. Sekolah Alkitab boleh iya, bukan bisa STT. iya. Oh iya, salah berarti. Itu salah. Sebenarnya sekolah Alkitab sama STT itu apa beda? Karena kalau orang awam nih Tahunya sekolah Alkitab ya STT. Iya. Jadi kalau Sama ya mungkin. Enggak, beda. kita salah. Ya, beda. Oh, Lu salah. Beda. Makanya kami harus gantian menghakimi. Iya. Beda. Jelasin dulu nanti saya tambahkan. Iya. Jadi sekolah STT, sekolah Tinggi gitu. teologi Ya. itu jadi ya sekolah teologi, tetapi dia memang
ada standarnya gitu. Setara dengan S1. Ya, dia mengeluarkan gelar dengan standar tertentu begitu kan, dengan mata kuliahnya, SKS-nya itu STT. Kalau sekolah Alkitab itu bisa mempelajari Alkitab, gereja bisa mengadakan gitu, bisa mungkin gereja kerjasama dengan sekolah teologi STT tadi dengan kelas 1 tahun misalnya atau kelas khusus itu sekolah Alkitab gitu. Itu nanti keluar sertifikat juga nggak Pak? Nggak. Iya bisa Gampangnya gini, zaman dulu kan Hmm. ada SAI, Sekolah Alkitab Inteos. Tawangmangu pun sama, Sekolah Alkitab Tawangmangu. Yang nggak lulus S1, SAI-nya Inteos ini ada namanya, kita kenal Pak Daud Tony, sudah sampai di mana-mana kan. Nah, itu lulusan SAI. SAI. Bahkan kalau baca bukunya itu sama pendiri kami di Inteos nggak boleh kuliah S1. Baca bukunya nggak? Iya. Baca bukunya Pak Daud Tony nggak? Iya, saya ceritakan. Nggak boleh kamu kuliah. Tapi intinya dia berhasil kok dengan SAI, Sekolah Alkitab Inteos. Ya kalau yang di Tawangmangu, Sekolah Alkitab Tawangmangu mereka bukan gelarnya S1. Makanya banyak sekarang yang hamba-hamba Tuhan, bahkan mahasiswa saya ajar, beliau sudah senior, sudah oma, opa, untuk menyetarakan jadi S1. Jadi berbeda sekolah Alkitab dengan sekolah tinggi. Makanya sekarang banyak pendeta atau pastor gitu yang nggak sekolah STT gitu sama. Kan banyak kan? Bisa. Kita bisa sebut yang terkenal itu banyak. Jadi STT sama sekolah Alkitab itu beda. Dan semua perhatikan, karena ada teman saya Mbak Debbie Basir sekarang kan lagi terkenal itu ya di mana-mana. Ada yang komen di bawah, Ibu Debbie kuliah di mana? Nggak usah gagas gitu, buahnya. Wah, Iya, karena kalau Anda kuliah di mana, saya teman deket dulu, kami satu band di United Generation. Beliau itu tempatnya dulu kerusuhan, ijazah hilang semuanya. Lo mau ngomong apa? Tetapi buahnya banyak orang bertobat, banyak orang dipulihkan. Nah, ya semua kan gitu kan. Lo mau ngomong apa? Sekolah sampai S3, S4 tapi akhirnya bejat, bahkan menyesatkan orang, banyak juga kan. Wes, piye deh? menarik ini. Menarik. Durasi kita panjang nih. Ada memang kita plan. Emang Padahal saya sudah rencana bokot satu. Karena memang banyak. Nah, sikap Oke. sikap dari kalian sebagai pengajar dan gembala, kan banyak gereja bikin STT, terus pada akhirnya mereka menciptakan pendeta-pendeta muda ini yang diajar-ajarkan. Apakah tidak ada pengawas nih para lulusan-lulusan STTC yang ada ini dalam mereka khotbah ataupun memberi pengajaran? Ini apa tidak ada pengawasnya? Tunggu dulu, kami klarifikasi karena ada STT abal-abal. STT tidak diakui pemerintah, Ya. STT tidak memenuhi standar, jadi mereka abal-abal. Dan Anda tahu undang-undangnya kalau pakai gelar palsu itu, Yang lagi rame kemarin ya. ya apapun itu, gelar palsu ya termasuk STT termasuk umum, itu 500 juta dendanya, setengah miliar. Ya. Kalau Dan benar memang ada STT yang tidak terakreditasi, tidak ada di dikti, pendidikan tinggi mereka nggak ada, tidak diakui oleh pemerintah ada. Jadi ya itu bukan tanggung jawab kita juga. Dan makanya tuh kayak gitu, dari ada pengawasan mereka, apakah tidak diawasi atau biarkan setiap pada akhirnya para lulusan teologi itu memberi pengajaran sesuka mereka? Kalau pada akhirnya ribut-ribut juga kan yang tadi di perjuangan. Kalau tadi bicara di dalam akademisi ada yang ngawat ini, ada yang ngatur ini, ada yang ngatur ini. Walaupun kita berkehidupan ada sekarang undang-undang ITE, ya kan, walaupun udah terikat di situ, tapi bicara konteks doktrin, nah kan, wah kalau doktrin susah ya, karena beda-beda ya, ramenya di situ ya. Rame. Kita ngomong doktrin pasti rame. Rame ya. Dan nggak akan ketemu. Ya kan itu benar. Karena oke, kita masuk dari kalian sendiri, dari yang terjadi di dunia sekolah-sekolah teologi sekarang. Tadi kelanjutan dari kehidupan para mahasiswa-mahasiswinya yang pada akhirnya yang seru lah lagi sekarang tadi yang Mas Arif bilang, yang dilarang boncengan pada lawan jenis sampai akhirnya sekarang beda jenis. Dan mereka ini kan kalau sempat nyeletuk berarti kan kalian berdua tahu ada mahasiswa-mahasiswi yang mereka itu hidup suka sama sejenis lah,
yang pada akhirnya apakah kalian sudah dengar mereka sampai akhirnya mau bikin persekutuan, bahkan mau bikin gereja yang khusus untuk orang-orang sejenis. Bahkan di STT kalian pasti kalian, kalau mungkin ya, kalau kalian mungkin belum tahu, sampai ada skripsi membahas mengenai itu. Apa? Skripsi ya kan? Skripsi kan? Iya. Dan tanggapan kalian gimana Mas untuk hal-hal kayak gitu tuh? LGBT. Saya nih. Ya gantian, ini udah terus-terusan. Aduh, gantian dari sini yang dekat. Oh, Dari tadi saya gini kejauhan. ya sudah pasti itu sangat tentang firman Tuhan dan tidak bisa ditoleransi. Kalau bagi saya harga mati. Tegas dong harga mati. Dan sorry to say ya, tetapi saya tetap menghargai kalian sih. Yang maksudnya yang punya segitu. Aku sih nggak bisa masuk akal kenapa bisa sama dari tadi terganggu ya. Kalau bicara menghargai, apakah ini Oh, memperbolehkan? karena aku akan ngomong keras itu. Oh ya, oke. Sorry to say, binatang aja mereka nggak pernah salah loh. Kok kalian manusia diciptakan Tuhan bisa nyalain kodrat ya? Sekarang sudah banyak yang salah loh Mas binatang Mas. Apa ya? Iya. Yang sekarang cowoknya dikawin cowok. Oh itu. Dia memperhati binatang. Dia memperhati binatang. Kehidupan saya kayak binatang. Iya, tetapi orang dengan seperti itu, bagaimana saya nggak menghargai? Karena kita harus melihat latar belakangnya. Kayak kemarin ada anak kecil yang bunuh bayi, terus dimasukkan ke dalam lemari, kita nggak boleh loh menghakimi dia. Ternyata dia dapat pelecehan dari pamannya, ternyata dia dicambuki, makanya gambarnya dia. Makanya kalau orang bisa seperti itu pasti ada latar belakangnya juga. Saya jauh banget, saya masih SMP, ada namanya Pak Haryadi Baskoro. Dia Dr. Haryadi Baskoro mengajar bersama di Tawamangu, tapi sebelum itu saya masih SMP. Saya masih ingat beliau punya pelayanan namanya Bapak Satukan Kami, datang ke Banyuanyar, ke salah satu rumah teman kami. Beliau cerita kok, teman saya ini, kesaksian ini temennya ini. Jadi saya ingat almarhum teman saya yang gendut meninggal baru saja, Angga itu. Karena beliau cerita, wah ini badannya besar, ayo Mas Angga baca. Terus Angga baca kan, walaupun badannya besar kan suaranya kecil. Jadi saya membawa ingatan saya pada waktu masih SMP. Nah beliau cerita, saya itu bejat banget. Ini nggak disensor, nggak apa-apa ya. Tapi nyata kok, dia memperkosa, mending kalau memperkosa orang. Ya diperkosa ayam. Bagaimana bisa masuk akal, saya waktu itu masih SMP ya. Tetapi maksud saya menghargai, pasti dulunya pernah terjadi sesuatu. Pasti dulunya saya nggak tahu latar belakang apa, ya maksud saya menghargai seperti itu. Bukan bagian kita juga menghakimi, itu bagiannya Tuhan. Jadi ini ya sudah. dari. Ya. Kalau saya sama, tidak, kami benar-benar menolak dan akan selama-lamanya menolak hal itu. Ya. Tapi Kita lagi. ya, gereja sekali lagi juga buat orang-orang yang terhilang gitu ya, dari domba yang hilang juga gitu kan. Jadi tugas gereja bukan untuk menerima mereka dan memberi mereka membiarkan kalau bukan memberi ruang gitu. Saya menolak dengan kalau ada seperti itu. Tetapi gereja harus peduli dengan jiwa mereka supaya mereka selamat. Dalam konteks di situnya ya. Iya. Konteksnya di situ. Iya, dia harus dibimbing sampai kembali Betul, normal. setuju. Tapi yang terjadi, kalian pasti tahu, nggak cuma 1-2 STT yang menerima mereka tanda kutip akhirnya memperbolehkan kelakuan mereka. Oh nggak apa-apa. Enggak, saya enggak ada di tempat yang semacam itu. Pasti ditentang keras, Karena- pasti diskors. Karena banyak yang nyerang berapa STT itu. Saya nggak tahu. Habis ini Saya kita yakin, ngobrol aja mungkin. Karena saya juga saya yakin pasti nggak boleh di invest, pasti nggak boleh. ya Itu karena rahasia berarti. Hah? Padahal ada itu kesaksian kalau kita nyari di YouTube ada kesaksian dia mahasiswa STT, mukanya nggak disensor. Dia Oke. ngaku, saya di sekolah teologi, saya homo. Solo. Cita-cita, Solo. bukan. Aman. Cita-cita saya itu jadi pendeta, jemaatnya itu menerima LGBT. Oh, di luar negeri sudah terjadi kan, bahkan Bukan. Indonesia. Kalau keluar negeri kan, kayak gitulah. Indonesia. enggak lah, kalau ya makanya kan urusan dia, maksudnya itu keluar dari konteks kita yang masih sehat. Maksudnya gitu. tanggapan kalian sebagai Ya. pengajar dan mewakili lah, boleh dikatakan mewakili sekolah teologi, ada STT yang ternyata menerima tanda kutip kayak gitu.
menolak dengan keras. Bahkan gini, kalau sebelum masuk STT itu, sebelum jadi mahasiswa STT itu kan juga ada seleksi. Iya. Ada wawancara, betul. Dan di situ memang kita mencoba menggali, kita bertanya gitu. Tapi memang nggak semuanya bisa tergali, belum tentu semua jawabannya benar. Ya. Gitu. Tetapi kita berusaha untuk menyeleksi hal itu. Artinya kalau kita mendapati hal-hal yang tidak sesuai, ya. Sorry. Berarti kalau sampai wawancara, apakah Yes. sekarang kan dari caption yang kita share, dari Eko share ini adalah orang-orang STT ini kan titipan, bawaan. Ya. Kan tidak semua terwawancarai. Ya, memang kadang-kadang kondisi kayak misalnya pandemi kemarin itu by phone misalnya gitu kan. Iya kan, Tapi berapa? Iya. Apakah tetap berarti ada celah-celah untuk lolos ya? Maksudnya untuk Ada. model-model kayak gitu. Screeningnya Pasti, ya. pasti. Yang levelnya sampai badan intelijen aja bisa lolos, apalagi kita cuma STT. Dan coba perhatikan, orang yang dibawa ke STT, kalau yang baik bener-bener baik, kalau yang bengal bener-bener bengal karena keluarga sudah nggak mau menerima, pengen kuliah di sini nggak bisa, akhirnya pilihan terakhir di STT. Jadi Dipaksa. ya, dan STT pun sejujurnya, walaupun saya bukan rektor, kan butuh mahasiswa juga. Butuh duit. Enggak, saya nggak pikiran duit sih, nggak Kalau tahu. nggak ada mahasiswanya. Justru jangan salah. Oh, jangan salah. Semakin banyak mahasiswanya, justru kita semakin banyak nombokin. Bisa jadi kayak gitu. Nggak tahu dengan yang lain. Setuju? Iya, karena kami tahu di lingkungan yang Ya kita non profit. Iya. Semakin banyak masalah, semakin banyak mereka hutang, semakin banyak kita nombokinya. Makanya polemik banyak terjadi mengenai ijazah palsu, Mhm. STT-nya juga bodong, gitu, Mhm. kayak gitu. Yang sampai akhirnya lulusan memang tidak 100% tanggung jawab mahasiswa ini, tanggung jawab dosen atau rektor atau bahkan yayasannya. Balik lagi kan 10%, 90%-nya kan tanggung jawab masing-masing. Iya. Paling kan pengawasan hanya sebatas di asrama. Iya, paling gitu. Nah, kan kita udah banyak tuh dari, kan pada akhirnya tujuan akhirnya ini bicara ular beludak, mereka kan secara tidak langsung kan menolak Yesus. Bicara pengajaran, oke, secara omongan mereka benar. Mereka Nah, kalau yang ditunjukkan para lulusan teologi ya ini justru bentuk-benturan apakah cerminan seperti Mahatma Gandhi sendiri aja ternyata pengikut Kristus kayak gitu. kecewa. Bicara batu sandungan, pada akhirnya justru mereka ini yang jadi kelanjutan keturunan ular-ular beludak ini. Bisa jadi seperti itu. Dan di satu sisi lainnya adalah tujuannya akan kembali ke amanat agung sendiri. Iya. Dan kalau bicara konteks full itu yang Eko tadi singgung di awal adalah bicara harus jadi pemimpin. Pada akhirnya jadi pemimpin. Yang tadi Adi sudah senggol tadi bicara pengembalaan, pemimpin yang harus punya banyak follower. Mas Arif sendiri kan harusnya membawa mereka kepada kebenaran itu sendiri, yang balik lagi terpusat kepada Kristus itu sendiri. Nah, kalau fenomena itu kan sekarang udah terkikis. Sekarang kalau kita bicara gereja-gereja sekarang kan tidak, pada akhirnya amanat agung sendiri sudah hilang. Yang ada amanat agung gereja. Amanat Pak Agung. Pak Agung. Ya kan? Ini kita di sesi terakhir tujuannya pembahasan kita untuk sekolah teologi ini. Kan harusnya mengarahnya ke sana. Yang terjadi gereja, kita sudah bahas kemarin di sharing-sharing kami kemarin kan bahas soal gereja, malah mereka hanya bicara tadi malah tujuannya ke gembalanya ribut, kelanjutannya gembala ini mati nanti kelanjutannya anaknya atau siapa ada ribut. Oh, gereja harus membangun ini, ribut gede gereja beli ini pakai soalnya harus ini. Yang terjadi kan amanat agung sekarang lupa. Kalau buat saya orang tujuan sekolah teologi adalah menjadi misionaris kembali ke Kristus, tujuannya adalah ya tujuan memberitakan Injil itu. Tujuh. Yang terjadi sekarang kan malah Ini pertanyaannya apa? Apa mungkin ada yang harus diperbaiki sih? koreksi kalau sekarang ini bilang koreksi. Mari kita introspeksi diri kita semua. Karena amanat agung itu bukan tanggung jawabnya Pak Agung, bukan tanggung jawabnya gembala,
bukan tanggung jawabnya rektor, pendeta dan semuanya. Kita semua Oke. Ya. harus mengerjakan amanat agung itu. Dan saya sangat setuju, intinya utamanya adalah pemberitaan Injil. Itu yang harus dilakukan. Sederhana, lakukan kebenaran firman Tuhan dan kita tahu hati kita masing-masing. Kalau kita masih punya dosa yang disembunyikan seperti apapun, pasti tidak ada damai sejahtera. Ya. Dan saya percaya saat kita melakukan amanat agung, kita penginjilan, damai sejahtera menyertai, kuasa menyertai, kasih anugerah Tuhan menyertai. Wes aku khotbah. Lanjutkan. Ya, mulai tentang amanat agung, sebenarnya amanat agung itu apa sih? Kita kadang lupa gitu kan, kita memberitakan Injil tapi juga ada ajarkanlah, Iya. itu ajarkanlah Nah, segala makanya sesuatu. mau saya agak sanggah tapi udah disinggung sudah. Kan bicara di situ ada orang yang ada pendidikan di situ. Oke, Adi lanjut. Iya, jadi ya salah satu tujuannya sekolah teologi didirikan, kayak moto kami di STNTS itu dimuridkan untuk memuridkan. Masih ingat ya? Masih. Mari kita nyanyikan part itu ya. Oleh karena rapat, saya masih hafal. Iya. Jadi ya tugas kita nggak berhenti di memberitakan Injil, tetapi iya kita harus mengajar kebenaran itu, segala sesuatu yang telah diperintahkan, yang Yesus perintahkan itu. Dan memang sekolah teologi salah satunya kita di situ, kita mengajar, mendidik begitu. Harusnya mengajar. Kalau kita IPA sih nggak pusing. Oh ya. Untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Satu. Disciples. Iya. Ya. Bahasa Inggrisnya gitu. Iya. Berarti harusnya semua Sastra kembali Inggris ke loh ya. Kristus ya. Iya. Tapi jangan sampai hanya kepada apa yang Kristus yang para murid banyak ini terima gitu loh, cari. Saya sebenarnya ikut gini sih, yang terjadi sekarang kan kalau yang dibilang tadi kan memuridkan untuk menjadikan murid kan. Jadi yang dimuridkan itu dimuridkan terus jadi murid terus nanti memuridkan lagi. Yes. Yang terjadi sekarang kan memuridkan untuk jadi pengikut. Udah untuk sampai di situ tak gitu. Nah itu ya balik lagi ke tadi sih. Apa ada yang perlu dikoreksi? Apakah ajarannya kan? Ataukah kita harus banyak banyak membicarakan amanat agung terus diajar apalah gitu. Ya. Kita nggak bisa merubah orang. Ya. Kita nggak bisa merubah dunia. Yang bisa kita lakukan adalah rubah diri kita sendiri. Ayo kita kerjakan. Mungkin dari kita yang ada di ruangan ini, ya Sama yang lihat, sama yang nonton. oh sama yang nonton, ya kita semua kita punya tanggung jawab Sama dengan. sama yang lihat. Jadi mari kalau kita cari kesalahan banyak sekali ya, tapi ya ayo kita introspeksi dari diri kita sendiri. Dan kalau kita sudah melakukan firman itu, damai sejahtera itu penting banget. Saya ketemu banyak miliarder, orang kaya, mereka gak damai sejahtera. Bahkan pendeta di Amerika masih 36 tahun bunuh diri, padahal dia punya ribuan followers, dia ahli konseling, dia ahli memulihkan orang, dia sendiri bunuh diri. Jadi semua kembali kepada diri kita dan Tuhan. Wes. Saya agak apa namanya? agak sedikit blank. Bisa diceritakan? Iya, Iya, kan sudah dua jam ini. Tadi saya kontraknya. judulnya saya puasa soalnya. Tadi terus baru buka ini bukanya Jadi kan kalau itu tadi kalau yang dibilang sama Mas Adi tadi kan kita dimuridkan untuk memuridkan ya. Yang terjadi sekarang kan kita dimuridkan untuk jadi pengikut. Oh iya. Kepentingan Tertentu. Ya, oke. Jadi memang benar, tetap evaluasi itu ada. Harus kalau enggak kita akan ngerasa kita udah paling benar. Gitu. Yang dievaluasi ini apa? Ajarannya ataukah pemimpinnya ataukah semuanya? Iya. Kalau boleh semuanya kita akan tiap program dilaksanakan kemudian kita harus dievaluasi. Gitu. Apalagi melihat perkembangan zaman gitu. Kayak perkembangan zaman sekarang orang kalau mau buka gereja istilahnya plan church itu kan sulit gitu. Bahkan ada yang sekarang takut begitu karena
karena Mas. ini itu gitu tuh. Padahal teori kita yang kita pakai masih teori-teori yang lama dan perlu evaluasi. Kita perlu bahwa tetap kita harus memberitakan Injil dengan cara yang macam-macam Iya, gitu. caranya beda-beda. Iya. Jadi harus ada evaluasi. Jadi menarik obrolan, memang sengaja kita obrolan untuk kali ini memang Agak panjang. sengaja kita panjang karena memang banyak yang kita bahas. Sebelum kita di akhir closing statement lah, sebelum pembelaan terakhir memang kita sudah bahas tadi mengenai hiruk pikuk yang terjadi di teologian, bukan untuk cari-cari kesalahan tapi untuk koreksi saling. Koreksi. Oh, Ya. ini Adi perlu direkoreksi nih. Balik Oh, lagi ke tujuannya ini. tujuannya iya. Tujuannya ruang penghakiman sebenarnya sama. Nyari kesalahan. Kesalahan untuk dikoreksi. Koreksi. Jadi tidak hanya kehidupan para mahasiswanya yang terjadi, tapi para pengajarnya pun perlu dikoreksi. Bahkan sampai ke tingkat atasnya pun perlu dikoreksi juga. Bahkan sampai yang terjadi ternyata ada teologi yang bodong pun itu hasil dari koreksi juga. Iya. Jadi sama-sama saling koreksi, bukan untuk cari kebenaran. Untuk lulusan-lulusan teologi yang saat ini masih ribut di sosmed, pertanyaan kami dari kemarin sebenarnya sudah mewakili mereka. Yang kalian pelajari itu apa? Kalau tujuan dan pusatnya Kristus, yang kalian belajar mengenai Kristus, buat saya memang yang diajarkan di teologi untuk ada kayak gitu, tapi pada akhirnya tidak menggambarkan karakter Kristus itu sendiri. Pada akhirnya terjadi perpecahan. Kita tahu perpecahan itu dari mana? Dari ulat bludak. Beludak. Dan hati-hati, jangan sampai si ular beludak ini menikmati semuanya ini. Bukan orangnya. Kami berangkat dari awal tidak pernah menyerang si A, si B atau instansi ini, tapi yang kami serang adalah si jeleknya itu sendiri. Yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan, biar nggak kesenangan, kayak gitu. Jadi biar dari dua dosen ini mewakili, sudah tadi ada kritikan, masukan, juga pembelaan juga. Sama-sama manusia, bukan berarti membenarkan apa yang sudah terjadi di polemik di dalam STT itu sendiri. Bukan 100%, oh ini karena di STT ini hancur buruk, enggak. Dan tujuan kami pun pada akhirnya sama, semakin banyak orang untuk masuk STT. Iya. Seperti itu. Benar. Sebelum kita mengakhiri dan nanti ditutup dengan ekor dari Senengan ini Mbak. Arif sendiri nih, dengan hiruk pikuk tadi yang kita bahas mengenai jangan bicara keturunan ular beludak yang terjadi tanpa disadari. Sebenarnya ini intinya, pusatnya adalah kelakuan si jelek, si iblis itu sendiri. Saya sering untuk masuk ke closing statement lah. iblis sering disalahkan ya. Ada feedback nih, wah gara-gara si iblis. LCD-nya nyala hidup, nyala mati, nyala hidup, nyala mati, nyala hidup berdua. Wah si iblis nih, bahasaku sih jelek nih. Kembali lagi kita introspeksi diri kita, nggak usah gagas itu, yang penting hubungan kita sama Tuhan. Kalau hati kita 100% dipenuhi Tuhan, nggak ada ruang buat si iblis. Sederhananya kan gitu kan. Saat ada iblis 50%, Tuhan 50%. Kalau iblisnya 80%, ya kayak itu anjing hitam, anjing putih yang dikasih makan yang mana, yang menang yang itu. Intinya semua kembali kepada buahnya, semua kembali kepada goalnya. Habis ini nih, ada yang bertobat. Orang yang sama-sama di gereja, sama-sama duduk, sama-sama pendeta dengerin, ada yang bertobat, ada yang karena gelasnya penuh, dia merasa, aku sudah tahu ayat itu, lu salah gitu. Semua kembali kepada hati kita masing-masing. Bahkan kita di ruangan ini juga sama. Ya, jadi kembali lagi goalnya. Iblis aja Punya goal. punya goal. Gereja setan, mereka doa puasa lebih dari kita. Begitu kalau iblis boleh sambat, Tuhan apa-apa aku disalahke, lampu disalahke, sound disalahke, gitu ya. Dia karyawan iblis yang disalahin gitu ya, kelilipan iblis yang disalahin. Kalau Tuhan boleh ngomong nih, iblis, kok kamu aku penciptanya aja sering disalahin sama manusia. Ya, yang penting goalnya, ayo kita berubah ke arah yang lebih baik, dan itu yang bisa ngelihat diri kita dan orang lain. Mungkin bisa kita bersandiwara sok-sokan, haleluya, puji Tuhan. Tuhan ngerti kok kebobrokan kita. Jadi yang mengerti Jujur sendiri. Jujur dengan diri sendiri. Dari Bapak Adi. Iya.
closing statement. Langsung. Nah, iya. Bertobatlah. Ntar dibalik lo. Ya, Lu yang belum. itu kan Ya, kita dengar. Iya. Iya. Iya, jadi ya gitu sih. Kalau closing statement udah selesai. Udah itu. Bertobatlah gitu. Untuk kita semua, untuk saya sendiri juga gitu. Dan Harapannya untuk STD juga nih, untuk STD yang lain. harapan Ke depan seperti apa nih? Kalau harapan kami semakin baik. banyak orang Baik. sekolah Baik. STD. Jadi harapan untuk STT memang gini, karena sekarang kita akademis yang dikejar terus gitu kan, administrasi yang dikejar, kadang sampai kita lupa untuk memberitakan Injil. Iya. Dan ini survei sih, survei sendiri gitu kan, itu cuma berapa persen saja. Makanya kami ya harus saling mengingatkan gitu kan di intern gitu. Untuk kita, tugas kita adalah memberitakan Injil gitu. Setuju. Nah, untuk itu memang kami juga tetap di STT kami setiap weekend kita belajar penginjilan, kemudian bahkan ada momen di mana kita berpekan misi, memberitakan Injil di situ. Dan itu sih yang harus kita garis bawahi. Kita lahir dari misi, kita harus bermisi. Lahir dari misi harus bermisi. misi. Memang kehidupan sebelum Eko tutup ya. Memang tidak mudah. Saya lupa. Memang banyak yang polemik juga mengenai keuangan tadi. Ya. Cari sponsor, susah juga. Bicara tadi terlalu fokus ke administrasi, akademisi, sampai kadang nggak punya duit, akhirnya nggak boleh kuliah gitu kan. Kadang-kadang menyedihkan. Biar itu jadi koreksi STT juga. Walaupun nggak punya duit ya mau tetap diizinkan dulu kuliah. Bahkan banyak yang sampai saat ini mahasiswanya saat ijazahnya kita belum bayar gitu kan. Saya itu. tapi di wisuda. Lucunya lagi, di wisuda. Bahkan Tapi pasti punya kekurangan jadi ya. masih harusnya kan gitu. Bahkan di Yang wisuda. mau transfer silakan nomor rekening. Makanya itu sebenarnya banyak, kita mau bahas banyak bicara wisuda. Gak akan kelar karena yang terjadi untuk tesisnya aja belum selesai sudah di wisuda. Oh ada STT itu. Nanti di luar saya kasih tahu. Nanti juga, kok udah tahu berarti. Ada Itu pun beberapa. kan itu jadi koreksi mereka juga. Iya. Takut kehilangan sponsor STT-nya juga banyak. Ada. Banyak juga. Jadi sebenarnya banyak sekali. Tapi kita nggak sampai situ. Kita bicara di ular budaknya ini sendiri ya. Bicara untuk esensinya pengajaran itu. Itu hanya intern. Tapi itu biar jadi koreksi juga untuk STT juga ya. Tenang. Percaya Kristus. Nggak usah takut khawatir duit. Ya. Kalaupun ijazah kalian masih ditahan, tenang. Kristus nggak butuh ijazah kalian. Haleluya. Gitu. Tenang aja. Baiklah Pastor Eko, silakan di closing. Dia tuh suka nembak-nembak itu. Padahal nggak ada closing. Padahal sudah jadian nggak perlu ditembak. Ada istrinya di situ. Nggak cuma aku coba menyimpulkan sih dari. Coba. Ini katanya Eko, kan gua bilang. Dari apa yang kita obrolkan Yang, ini ya. karena dia mau sekolah STT. Haleluya. Dulu, sekarang enggak. Setelah ketemu kita berubah pikiran dulu. Tuhan nggak mau datang ngapain sekolah. Iya. Jadi kembali lagi kita ngomongin STT, ngomongin teologi, ngomongin doktrin, ngomongin kehidupan dalam universitas teologi, balik lagi ke diri kita. Diri kita. Mahasiswa teologi yang ada di luar sana, koreksi lagi diri kita. Dan saya buka dari Yakobus 3 tadi, saya tutup dengan Yakobus 3. Kalau kita belum yakin kita mau jadi guru, jangan jadi guru. Karena apa? Hukumannya akan lebih berat, penghakimannya akan lebih berat. Kalau kita sudah yakin, kalau kita sudah, misalnya kalau orang-orang Kristen itu ngomong panggilan kita jadi guru, belajar yang benar, koreksi motivasinya, jangan sampai salah motivasi, apalagi dipaksa, apalagi pelarian. Ini yang Betul. beberapa terjadi kan pelarian, masuk STT karena pelarian. Jangan sampai itu terjadi. Karena apa? Ketika kamu masuk STT, kamu lulus, kamu akan jadi pemimpin.
di situ kamu akan dihakimi lebih berat. Iya. Seperti kami, yang lain dihakimi setengah jam, 1 jam, kami 2 jam. Lebih berat. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Tuhan memberkati. Bless. Sampai jumpa nanti di sharing-sharing Ya. Thank you. Saya nunggu yang anak band ini siapa? Kemarin sudah konser di gereja ya. Terima kasih. Tuhan Yesus God memberkati. bless you, God bless all, Tuhan berkati.